Bab 1286. Pertarungan sengit dengan Fu Yi. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu sempat terkejut. Namun, pada saat berikutnya, niat membunuh yang mengerikan meletus dari Zhou Yu. Luo. Zhou Yu langsung memobilisasi Yuan sejati, mengubahnya menjadi tangan besar, menarik Lin Luo ke pelukannya. Pada saat yang sama, indera ketuhanannya menyelidiki pikiran Lin Luo. Dengan penyelidikan ini, ekspresi Zhou Yu berubah. Lautan kesadaran Lin Luo telah berubah sepenuhnya menjadi kacau. Laut kesadarannya sebenarnya telah disegel oleh beberapa cara yang tidak terbayangkan. Niat membunuh melonjak di mata Zhou Yu. Dia menatap ke arah langit. Muncul suatu sosok di langit pada saat yang tidak diketahui. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik sehingga Zhou Yu tidak menyadarinya sama sekali. Orang itu mengenakan pakaian perak, dengan pola rumit di dada, seperti semacam simbol. Dari atas ke bawah, ada aura jahat yang tak terlukiskan tentang dirinya. Zhou Yu menatap orang ini dengan dingin. Siapa kamu? Orang itu tidak menyembunyikan identitasnya, dan berkata dengan lemah. Sekte Yinming, Fu Yi. Diperintahkan untuk datang dan membunuhmu. Mendengar kata-kata, Sekte Yinming, niat membunuh dalam diri Zhou Yu langsung meledak. Ini Sekte Yinming lagi. Kau sedang mencari kematian. Sosok Zhou Yu terbang ke langit, menyerbu langsung ke arah Fu Yi. Melihat ini, ekspresi Fu Yi tidak berubah, dia menyatukan kedua tangannya, dan dalam sekejap, pedang Qi yang terbentuk dari Qi sejati muncul di depan dadanya. Keterampilan pedang Qi. Memotong. Dengan teriakan dingin dari Fu Yi, Qi Blade langsung berubah menjadi cahaya dingin, yang langsung menyerbu ke arah Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu diliputi amarah, menghadapi serangan yang datang ini, dia tidak menghindar maupun menghindar, dan langsung mengerahkan teknik kuali emas, dibantu oleh kekuatan Geng Naga, dan meninju ke depan. Dalam keadaan sangat marah, kekuatan Geng Naga menjadi luar biasa ganas. Bam! Sebuah ledakan keras. Qi Blade hancur oleh pukulan Zhou Yu. Saat berikutnya, sosok Zhou Yu menghilang di tempat. Fu Yi tertegun, dia jelas tidak menyangka Zhou Yu bisa secepat itu. Akan tetapi, reaksinya pun tidak lambat, ia segera mengerahkan Qi sejatinya lagi, langsung membentuk perisai Qi di depannya. Tetapi, tepat saat perisai Qi terbentuk, sosok Zhou Yu muncul di hadapannya. Mata Zhou Yu memancarkan cahaya dingin saat dia tiba-tiba meninju. Kali ini, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tinjunya. Itu adalah cahaya merah tua keemasan yang diubah dari Yuan sejati. Kaca! Perisai Qi di depan Fu Yi langsung hancur oleh cahaya merah keemasan. Segera setelah itu, sisa kekuatan pukulan itu menghantam keras tubuh Fu Yi. Wajah Fu Yi menjadi pucat karena dihantam Zhou Yu. Namun, Qi sejati Fu Yi terlalu melimpah. Meskipun pukulan itu mengenai tubuhnya, dia berhasil menangkisnya menggunakan metode yang tidak diketahui. Setelah menstabilkan sosoknya, mata Fu Yi menunjukkan sedikit kejutan. Anak muda, kekuatanmu melebihi ekspektasiku. Aku tidak menyangka kalau di luar sana, seorang jenius sepertimu akan muncul. Jika kau bisa bergabung dengan Sekte Yinmingku, sekteku dapat memastikan bahwa dalam 10 tahun, kau akan menjadi pesaing kuat di antara 10 talenta muda terbaik di negeri naga. Tentu saja, maksudku 10 teratas termasuk semua kekuatan tersembunyi. Akan tetapi, saat mendengar perkataan Fu Yi, Zhou Yu tidak memperdulikannya, tatapan matanya tetap dingin. Di dalam tubuhnya, Yuan sejati yang menakutkan mulai terkumpul seketika. Selanjutnya, Zhou Yu mengulurkan dua jari dan menunjuk. Jari api meledak. Di bawah peningkatan Yuan sejati, kekuatan jari api meledak meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ia melesat dengan ganas ke arah Fu Yi. Saat serangan itu berlalu, udara tampak memanas. Menghadapi serangan ini, mata Fu Yi sedikit menyipit, lalu dia cepat-cepat mengerahkan Qi sejatinya, dengan bola cahaya cemerlang meletus di telapak tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba melontarkan kedua telapak tangannya ke depan. Bola cahaya cemerlang itu langsung berubah menjadi beberapa pedang Qi yang meledak keluar. Dah. Dalam sepersekian detik, suara beberapa ledakan Qi sejati bergema. Serangan jari Zhou Yu terkena pedang Qi dan akhirnya meledak seluruhnya. Sebaliknya, efek samping dari gerakan Fu Yi pun sampai ke Zhou Yu, memaksanya melayangkan beberapa pukulan berturut-turut untuk menangkisnya sepenuhnya. Pertukaran ini membuat Fu Yi berada di atas angin. Dia tidak terburu-buru menyerang, tetapi menatap Zhou Yu dengan mata dingin. Anak muda, aku sudah berada di alam Raja Pemurnian Qi, meskipun kekuatanmu cukup besar, pada akhirnya kau hanya berada di alam Sein. Sebelumnya, aku sudah menunjukkan belas kasihan. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan tunduklah, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, lain kali aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar ini,
Zhou Yu mencibir. Ini bukan tentang apakah kamu menunjukkan belas kasihan atau tidak, ini tentang aku yang tidak mengampuni kamu dengan mudah. Setelah berbicara, Zhou Yu mengulurkan tangannya, dan pedang setan emas muncul di tangannya. Begitu pedang setan emas muncul, aura berdarah menyebar. Merasakan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari pedang itu, Fu Yi mengerutkan kening. Aku tidak menyangka kamu memiliki senjata seperti itu. Namun, hal ini saja tidak cukup. Apakah itu cukup? Bukan hak Anda untuk memutuskan. Sambil meraung keras, Zhou Yu melompat ke udara, memegang pedang dengan kedua tangan, dan menebas dengan ganas. 8 tebasan pedang iblis, tebasan bintang fajar. Pedang iblis emas meletus dengan cahaya bintang yang menyilaukan, dan kemudian, kekuatan pedang yang mengerikan itu berubah menjadi bayangan pedang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter, menebas Fu Yi dengan keras. Bab 1287. Raungan naga melintasi 9 langit. Melihat tebasan Zhou Yu, ekspresi berat juga terpancar di mata Fu Yi. Dia segera menggerakkan tangannya, dan serangkaian ki sejati yang kuat meletus dari tubuhnya, serentak memanggil kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap, hantu patung dewa berkumpul dan terbentuk di belakangnya. Saat patung itu pertama kali dikumpulkan, ciri-cirinya tidak jelas, dan matanya tertutup rapat. Akan tetapi, tepat saat Fu Yi menyelesaikan mantranya, mata patung itu tiba-tiba terbuka, dan patung yang awalnya tampak baik hati itu langsung berubah menjadi ganas, memancarkan niat membunuh. Seketika, Fu Yi melambaikan tangannya yang besar, dan patung itu pun membalas dengan sebuah serangan telapak tangan, yang dengan ganasnya menargetkan tebasan Zhou Yu. Bang! Suara gemuruh bergema antara langit dan bumi. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi dalam radius 10 km bergetar hebat. Zhou Yu merasakan pedang setan emas di tangannya mengeluarkan ratapan sedih. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah satu gerakan, Zhou Yu langsung terpental, dengan darah merembes dari sudut mulutnya. Dengan susah payah dia menstabilkan sosoknya, lalu Zhou Yu menyadari bahwa pedang iblis emas di tangannya telah meredup secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Melihat ini, hati Zhou Yu sangat terkejut. Golden Demon Blade mengalami situasi seperti ini untuk pertama kalinya. Masuk akal jika pedang iblis emas dulunya merupakan senjata seorang ahli puncak alam raja, meskipun Fu Yi tangguh, ia hanya berada di tahap awal alam raja, dan kekuatannya seharusnya tidak memengaruhi tubuh pedang iblis emas. Kecuali, pada saat ini, Fu Yi berbicara. Dia berkata dengan ringan, "Pisau ini membawa terlalu banyak kejahatan, itu di luar kendalimu. Mencoba menggunakan pedang ini melawanku seperti pamer di depan seorang ahli." Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. "Benarkah begitu? Kalau begitu, kenapa kau tidak menerima tebasanku lagi dan melihatnya?" Yuan sejati dalam diri Zhou Yu menyerbu dengan ganas ke dalam pedang setan emas, dan tiba-tiba, pedang yang tadinya redup itu memancarkan cahaya keemasan redup. Seketika, Zhou Yu mencengkeram bilah pedang itu dengan kedua tangan, memutarnya dengan cepat, lalu melepaskan tebasan. 8 tebasan pedang iblis, raungan naga ke-9 langit. Seketika, terdengar suara seperti auman naga. Cahaya keemasan samar pada pedang setan emas berubah menjadi kekuatan pedang berbentuk naga, melesat ke arah Fu Yi. Ini adalah potongan ketiga dari 8 potongan pedang iblis. Pada saat ini, Fu Yi mengerutkan kening dan sekali lagi mendesak patung dewa besar di belakangnya, memberikan tamparan lain. Bang! Kedua serangan itu saling beradu dengan sengit. Akan tetapi, kali ini, penindasan luar biasa sebelumnya tidak terjadi. Tebasan Zhou Yu langsung memutuskan setengah tangan hantu patung dewa besar itu. Saat hantu patung dewa raksasa terluka, wajah Fu Yi yang sebelumnya tenang kini menampakkan keterkejutan dan kemarahan. Pada saat yang sama, luka mengerikan muncul di punggung tangannya, bahkan memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Setelah tebasan itu, Zhou Yu berdiri di udara dengan pedangnya. Dia mencibir pada Fu Yi dan berkata, "Apakah kau pikir tipuan kecilmu itu bisa menipuku? Bagaimana rasanya tebasan ini?" Sebelumnya, Dawnstar Slash yang dilakukan Zhou Yu pada dasarnya melepaskan niat membunuh di dalam Golden Demon Blade untuk mengusir musuh. Sebagai Master Sekte Yin Ming, Fu Yi sudah lama berhadapan dengan kekuatan jahat, jadi wajar saja kalau dia langsung mengetahui gerakan Zhou Yu. Patung dewa raksasa di belakangnya sebenarnya adalah metode serangan yang menggabungkan pemurnian roh dan jalur pemurnian ki, dengan efek penahanan yang kuat terhadap niat membunuh. Jadi, pada tebasan sebelumnya, Zhou Yu kalah telak. Tetapi Zhou Yu segera menyadari masalahnya, sehingga ayunan pedangnya yang kedua berubah total. Dia menggunakan atribut emas merah dari 5 elemen, melepaskan sepenuhnya ketajaman pedang setan emas dengan tebasan ini. Metode Fu Yi sebelumnya secara alami tidak efektif terhadap Zhou Yu sekarang. Pada saat ini, Fu Yi perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat luka di punggung tangannya.
Matanya dipenuhi dengan racun yang kuat. Wah, kamu benar-benar membuatku marah. Selanjutnya, aku akan membuatmu berharap mati. Saat dia berbicara, patung dewa besar di belakang Fuyi hancur seketika, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik cahaya ini langsung diserap oleh Fuyi, dan pada saat yang sama, momentumnya mulai melambung dengan cepat. Selanjutnya, Fuyi menampakkan ekspresi ganas dan menyerang Zhou Yu dengan kekuatan penuh. Saat Zhou Yu dan Fuyi terlibat dalam pertempuran sengit. Kota Hu, Paviliun Bela Diri. Li Qinglong sedang duduk di Paviliun Bela Diri, minum teh sendirian. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Li Qinglong mengeluarkan ponselnya dan melihat itu adalah panggilan dari Xiao Che, kepala paviliun. Tepat saat Li Qinglong hendak berbicara, dia mendengar Xiao Che berkata dengan mendesak. Penatua Li, Zhou Yu sedang dalam bahaya saat ini. Seorang master dari Sekte Yin Ming telah menyergap Zhou Yu, dan orang ini adalah ahli terbaik di antara generasi muda Sekte Yin Ming. Zhou Yu bukan tandingannya. Aku sudah mengirim sesuatu kepadamu dengan segera, ambillah dan segera pergi ke Zhou Yu. Semoga saja belum terlambat. Mendengar ini, Li Qinglong langsung berdiri. Ya, Master Paviliun. Tidak lama setelah Li Qinglong menutup telepon, seseorang mengantarkan barang tersebut. Itu adalah kotak brokat. Li Qinglong membukanya dan melihat-lihat dan menemukan botol giok di dalamnya. Dia segera mengamankan barang itu dan berlari keluar dari gerbang Paviliun Bela Diri. Bab 1288. Sebuah perjudian. Keluarga Han. Han Mofeng baru saja selesai menelepon. Wajahnya penuh dengan senyum sinis. Sepertinya ada kekuatan tersembunyi yang sedang bergerak melawan bocah nakal itu, Zhou Yu. Seorang ahli alam Raja Pemurnian Qi, konon nomor 1 di antara generasi muda kekuatan tersembunyi itu. Memikirkannya saja sudah lucu. Pada saat ini, Raja Bela Diri keluarga Han lainnya di samping Han Mofeng juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Zhou Yu ini, jika terus berkembang, akan menjadi ancaman besar, terutama karena dia telah mendapatkan warisan seorang kultivator kuno. Han Mosong berkata dengan dingin. Lagi pula, jika dia terus hidup, cepat atau lambat dia akan mencari Motang untuk membalas dendam atas mantan menteri itu. Mendengar ini, Han Motang mendengus dingin. Jika bukan karena kau yang menahanku, aku pasti ingin menantang bocah itu sendiri. Aku tak percaya seorang junior Saint Realm bisa sekuat itu. Baiklah, tidak perlu berdebat lagi, Zhou Yu pasti akan tamat kali ini. Han Mofeng melambaikan tangannya sambil menyeringai. Saat ini, di langit di atas gunung belakang villa keluarga Bai. Dua sosok berdiri melayang di udara, menyaksikan pertempuran di bawah. Keduanya adalah Xiao Che dan Raja Dewa Aries. Raja Dewa Aries mengerutkan kening. Kekuatan tersembunyi ini semakin keterlaluan, siapa sangka mereka berani terang-terangan mengirim orang ke kota untuk membunuh. Hal ini sama sekali mengabaikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Di sampingnya, Xiao Che berkata dalam-dalam. Raja Dewa Aries, setelah ribuan tahun tertidur, kekuatan tersembunyi ini telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan dan ingin bergerak. Memasuki dunia sekuler hanya masalah waktu. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan membina generasi muda kita sendiri. Mendengar ini, Raja Dewa Aries melirik Xiao Che. Apakah ini alasanmu membawaku ke sini hari ini? Untuk melindungi anak ini. Xiao Che terkekeh. Raja Dewa Aries, kau tahu tentang Zhou Yu, bukan? Apakah menurutmu dia punya potensi untuk mengambil tanggung jawab besar di masa depan? Raja Dewa Aries berkata dengan datar. Pemuda ini memang berbakat, tapi sampai sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan belum cukup untuk membuat Raja Dewa campur tangan. Kecuali. Xiao Che dengan cepat bertanya. Kecuali apa? Kecuali dia bisa mengalahkan junior Sekte Yin Ming dengan kekuatannya sendiri. Mendengar ini, Xiao Che langsung berkata. Raja Dewa Aries, aku mendengarnya, kau harus menepati janjimu. Xiao Che telah membuat persiapan penuh untuk hari ini. Di satu sisi, ia telah mengirimkan pengobatan spiritual untuk membantu Zhou Yu. Di sisi lain, dia telah mengundang Raja Dewa Aries untuk membuka jalan bagi masa depan Zhou Yu. Sekarang, dengan situasi yang berubah cepat, Paviliun Bela Diri mengalami kemunduran dan semakin tidak mampu menjamin keselamatan Zhou Yu. Awalnya, idenya adalah mengirim Li Qinglong untuk melindungi Zhou Yu. Namun yang mengejutkan, Li Qinglong hampir tidak terbukti efektif. 2 kali berikutnya, dia harus turun tangan secara pribadi untuk melindungi Zhou Yu. Sebagai kepala Paviliun Bela Diri, dia tidak bisa tinggal di kota Hu sepanjang waktu untuk memastikan keselamatan Zhou Yu. Jadi, dia memikirkan Raja Dewa Aries. Raja Dewa ini yang memimpin wilayah Tenggara Negeri Naga. Jika dia bisa mendapatkan perlindungannya,
Zhou Yu tidak akan khawatir tentang keselamatannya. Zhou Yu adalah pengganti pilihannya untuk masa depan paviliun bela diri, dan dia harus berusaha keras demi masa depan paviliun bela diri. Raja Dewa Aries tersenyum tipis. Sepertinya Anda sangat percaya pada pemuda ini. Xiao Che juga tersenyum penuh pengertian. Saya yakin saya tidak akan salah. Selain itu, identitasnya juga membuat saya merasa perlu melakukan hal tersebut. Identitasnya. Raja Dewa Aries terkejut, menunjukkan ekspresi bertanya. Xiao Che terkekeh. Raja Dewa Aries, masalah ini sangat penting, aku belum bisa berkata banyak untuk saat ini, tapi, di masa depan, kau akan mengerti. Mendengar ini, Raja Dewa Aries menatap Xiao Che dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Gunung belakang villa keluarga Bai. Fu Yi benar-benar marah. Dia tidak lagi menahan apapun, dan kekuatan alam Raja Pemurnian Qi-nya meledak sepenuhnya. Agresi yang mengerikan itu langsung menekan Zhou Yu, membuatnya tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Zhou Yu memegang pedang setan emas, bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi ia masih dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Fu Yi, sembari juga menderita berbagai tingkat cedera. Saat ini, tubuhnya sudah berlumuran darah. Fu Yi menyerang sambil mencibir. Nak, lihat ini. Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Sekarang, kau kehilangan kesempatan untuk memohon belas kasihan. Aku akan memenjarakan roh primordialmu, membuatmu tak bisa hidup atau mati. Setelah berkata demikian, Fu Yi meraung pelan. Keterampilan dewa terlarang hantu jahat. Dengan raungan ini, ki jahat yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Fu Yi. Ki jahat ini dengan cepat berubah menjadi wujud hantu jahat, melepaskan lusinan rantai hitam yang ditembakkan ke arah Zhou Yu. Melihat rantai ki jahat ini, Zhou Yu merasakan kelesuan dalam jiwa primordialnya. Dia punya firasat bahwa jika dia terperangkap oleh rantai ki jahat ini, roh primordialnya tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Zhou Yu segera mengayunkan pedang setan emas, menebas 3 kali rantai ki jahat, namun tidak berpengaruh apapun pada mereka. Rantai ki jahat ini sepenuhnya mengabaikan serangan fisik. Melihat rantai ki jahat hendak mengikat Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba menyimpan pedang setan emas. Melihat ini, Fu Yi mencibir. Ya, benar, menyerah adalah hal yang paling cerdas. Jurus Dewa Terlarang Hantu Jahat adalah salah satu jurus terkuat Sekte Yinming, Gang Jin dan Ki sejati biasa tidak berguna melawannya. Tunggu saja sampai roh primordialmu di penjara. Namun, Zhou Yu tiba-tiba menunjukkan senyum mengejek. Kamu tampaknya terlalu terburu-buru. Apakah menurutmu dengan mengandalkan teknik dunia bawah ini, kau bisa menjadi tak terhentikan? Aku akan menghancurkannya untukmu sekarang. Saat dia berbicara, tubuh Zhou Yu bergetar, dan pada saat berikutnya, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya. Melihat ini, ekspresi Fu Yi membeku, dan pada saat berikutnya, wajahnya berubah drastis, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat tidak dapat dipercaya. Teknik guntur. Mustahil. Bagaimana mungkin kau tahu teknik petir? Bab 1289. Teknik pemanggilan petir. Saat wajah Fu Yi dipenuhi kengerian, Zhou Yu telah melepaskan cahaya guntur, menghancurkan rantai ki jahat. Benar saja, seperti yang dipikirkan Zhou Yu. Teknik jahat semacam ini paling ditakuti oleh teknik atribut guntur. Rantai ki jahat yang bahkan mengabaikan pedang setan emas sebelumnya dengan mudah dihancurkan oleh cahaya guntur saat ini. Terlebih lagi, rantai ki jahat ini, ketika dihancurkan, tampaknya memengaruhi tubuh utama Fu Yi. Wajahnya tampak pucat pasi. Bahkan hantu jahat di belakangnya mulai meredup. Melihat kejadian ini, Zhou Yu tertawa dingin dan meraung tanpa ragu. Petir biru, jari awan yang menembus. Diiringi raungan Zhou Yu, dalam sekejap, seluruh cahaya petir di tubuhnya berkumpul pada kedua jarinya. Di kedua jarinya, kekuatan penghancur yang mengerikan terpancar. Seketika, Zhou Yu mengarahkan jarinya ke tubuh utama Fu Yi. Dalam sepersekian detik, guntur yang dahsyat itu meletus menjadi kilatan petir berwarna biru kehijauan, yang menyambar langsung ke arah Fu Yi. Fu Yi saat ini, tidak lagi memiliki sikap tenang memainkan Zhou Yu di telapak tangannya seperti sebelumnya. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, jelas, jari ini benar-benar mampu mengancam nyawanya. Fu Yi membuat keputusan yang tegas, tiba-tiba menepuk dadanya sendiri. Puff! Seteguk besar darah esensi disemprotkan keluar. Fu Yi segera mengaktifkan teknik, menyelimuti seluruh esensi darah, dan di saat berikutnya, membentuk pola berwarna darah yang aneh. Segera setelah itu, dia melemparkan pola berwarna darah ini ke hantu jahat di belakangnya. Hantu jahat yang tadinya redup karena cahaya petir, langsung mengeras setelah menerima berkah pola berwarna darah ini, dan bersamaan dengan itu, memancarkan aura yang bahkan lebih ganas. Pada saat ini,
wajah Fuyi dipenuhi kegilaan saat ia memanipulasi hantu jahat itu untuk meninju dengan ganas, menghantam jari Zhou Yu. Retakan. Jari penusuk awan petir biru yang dilepaskan Zhou Yu bagaikan sambaran petir, menghantam lengan hantu jahat itu dengan keras. Dalam sekejap, cahaya listrik yang pekat muncul dari tubuh hantu jahat itu. Di bawah cahaya listrik, ki jahat mulai larut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, pola berwarna darah itu terus-menerus mengisi kembali hantu jahat itu dengan kekuatan jahat yin. Serangan Zhou Yu dan Fuyi sebenarnya membentuk kebuntuan sementara. Mata Fuyi berwarna merah darah saat dia menatap Zhou Yu. Nak, dengan serangan yang mengerikan seperti itu, kau tidak bisa menggunakan jurus kedua, kan? Saat aku benar-benar menghalangi gerakanmu ini, itu akan menjadi hari kehancuranmu. Mendengar ini, Zhou Yu mengejek. Siapa bilang aku tidak bisa menggunakan jurus kedua? Sambil berbicara, Zhou Yu mengulurkan jarinya dan menunjuk tajam ke arah langit. Baru pada saat itulah Fuyi menyadari bahwa pada suatu titik, langit telah tertutupi awan mendung. Dan tepat saat Zhou Yu mengarahkan kedua jarinya ke langit, awan bergemuruh dan berkelebat. Dalam sekejap mata, beberapa sambaran guntur turun dari langit, diserap oleh dua jari Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu berdiri di udara, mengarahkan jarinya ke langit, menyalurkan petir, sebuah pemandangan yang benar-benar mengejutkan Fuyi. Kamu, bagaimana ini mungkin? Apa yang dilakukan Zhou Yu saat ini benar-benar di luar pemahaman Fuyi. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri biasa dari dunia luar bisa menggunakan teknik yang begitu mengerikan? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Fuyi berteriak liar di dalam hatinya. Tanpa dia sadari, Zhou Yu sendiri juga sangat terkejut saat ini. Padahal sebelumnya Fuyi sudah memperkirakan dengan tepat, jurus Azure Lightning Piercing Cloud Finger, jurus sekuat itu, dengan kekuatan Zhou Yu saat ini, memang hanya bisa dilancarkan satu kali. Namun, saat berada di Gua Kultivator Kuno, Five Thunder Realman pernah meminjam tubuh Zhou Yu untuk berduel dengan Blood Crow Realman. Selama proses ini, Five Thunder Realman sengaja menunjukkan kepada Zhou Yu beberapa teknik dari teknik lima guntur. Teknik pemanggilan petir adalah salah satu teknik kecil di antara semuanya. Pada saat ini, apa yang dilakukan adalah teknik pemanggilan petir yang dipahami oleh Five Thunder Realman saat itu. Teknik pemanggilan petir ini sebenarnya memanfaatkan kekuatan petir dari alam. Kekuatan petir alami ini, dibandingkan dengan petir yang ditransformasikan dari Yuan sejatinya, jauh lebih rendah. Tetapi meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seniman bela diri biasa. Ditambah lagi, Fuyi, untuk menghadapi jari awan menusuk petir biru, telah menguras habis energi dan darahnya, terus terang saja, dia sekarang sudah di ujung tanduk. Dia sendiri sangat menyadari hal ini. Jadi melihat Zhou Yu masih memiliki kapasitas untuk melepaskan serangan lainnya, Fuyi sangat ketakutan. Namun, Zhou Yu tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk bereaksi. Detik berikutnya, Zhou Yu mengarahkan kekuatan guntur yang terkumpul dengan ganas ke arah Fuyi. Ledakan. Disertai suara gemuruh guntur yang dahsyat. Jari ini langsung mengenai Fuyi dan menembus dadanya. Bam! Hantu jahat di belakang Fuyi langsung berubah menjadi abu. Dan Fuyi sendiri juga memuntahkan darah saat ia terpental. Tubuhnya terbanting keras ke tanah, darah mengucur dari dadanya. Di matanya tidak ada apapun kecuali kemarahan dan kengganan. Mustahil. Mustahil, bagaimana mungkin aku kalah dari seniman bela diri luar, seniman bela diri dengan alam yang lebih rendah dariku. Zhou Yu mencibir, mendekati Fuyi. Pernahkah kamu mendengar pepatah, sombong seperti yelang? Apa kau benar-benar berpikir, sebagai bagian dari kekuatan tersembunyi, kau bisa memandang rendah semua orang di luar? Sekarang, aku ingin kau melepaskan roh primordial yang kau kurung dari kepala Lin untukku. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Fuyi perlahan menutup matanya, lalu membukanya kembali, dan setelah dibuka kembali, tatapan Fuyi tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Jika aku melepaskan roh primordialnya, apakah kau akan membiarkanku pergi? Selama kau membiarkanku pergi, aku berjanji, Sekte Yinming tidak akan pernah mengganggumu lagi. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Baiklah. Bagi Zhou Yu, hal terpenting adalah keselamatan Lin Luoluo. Mendengar persetujuan Zhou Yu, Fuyi mengangguk. Itu kesepakatan. Aku akan melepaskan roh primordial Lin Luoluo sekarang. Selesai berbicara, Fuyi mengulurkan tangannya dengan susah payah, sambil menggaruk alisnya pelan. Detik berikutnya, garis darah muncul di alisnya. Zhou Yu belum melihat dengan jelas bagaimana dia melakukannya ketika tiba-tiba, dari garis darah itu, sebuah panah cahaya abu-abu langsung muncul, melesat bagai kilat langsung ke arah dahi Zhou Yu. Bab 1290. Kutukan Indra Ilahi. Dalam sekejap,
Zhou Yu hanya merasa seolah-olah ada pedang tajam yang menusuk laut kesadarannya. Pada saat yang sama, kekacauan besar meletus di laut kesadarannya. Zhou Yu tidak bisa menahannya, seteguk darah menyembur keluar. Bersamaan dengan itu, seluruh aura di tubuhnya dengan cepat layu, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Di tengah kilatan petir itu, Zhou Yu mengeluarkan suara gemuruh. Dia langsung melambaikan dua jarinya, dan pedang setan emas muncul dari udara tipis, melesat ke arah Fu Yi di depannya bagai kilat. Pada saat ini, wajah Fu Yi penuh dengan senyum berbisa. Dia sengaja berpura-pura mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan tadi, untuk membuat Zhou Yu menurunkan kewaspadaannya, sehingga menggunakan teknik rahasia untuk menyergap Zhou Yu. Menyaksikan rencananya berhasil 9/10. Dia tidak bisa lagi menahan senyum di sudut mulutnya. Namun pada saat ini, kilatan emas menyambar. Saat berikutnya, rasa dingin merambati lehernya, dan segera setelah itu, kepalanya berputar dan jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, dia melihat tubuhnya terjatuh di sampingnya, tanpa kepala. Pupil mata Fu Yi tiba-tiba mengerut, matanya penuh keengganan. Ia sangat ingin berbicara, tetapi dunia di depannya perlahan-lahan menjadi gelap hingga ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah membunuh Fu Yi, Zhou Yu memaksakan diri menahan rasa sakit yang amat sangat di laut kesadarannya. Sambil mempertahankan sisa-sisa kesadarannya yang terakhir, dia terhuyung-huyung ke kepala Fu Yi, lalu mengulurkan tangannya, menekannya ke atas, tanpa ragu-ragu, melepaskan teknik pencarian jiwa. Sesaat kemudian, dia terhuyung kembali ke sisi Lin Luo, dan menggunakan teknik itu untuk melepaskan segel di kepalanya. Tak lama kemudian, Lin Luo perlahan membuka matanya. Di wajahnya yang cantik, ada ekspresi kesakitan, jari-jarinya tak kuasa menahan diri untuk memegang kepalanya sendiri. Kepalaku, sakit. Apa yang terjadi padaku? Zhou Yu dengan lembut menekan tangannya ke bawah dan berkata, "Tidak apa-apa, bersabarlah, semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi." Baru saja. Lin Luo hanya ingin bertanya tentang apa yang baru saja terjadi, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa kulit Zhou Yu pucat pasi saat ini, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Wajah Lin Luo berubah, dia langsung berjuang untuk duduk. "Zhou Yu, kamu, ada apa denganmu?" Zhou Yu memaksakan senyum. "Aku, baik-baik saja." Namun, sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya langsung jatuh ke pelukan Lin Luo. Hal ini membuat Lin Luo sangat ketakutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat Zhou Yu dan berteriak dengan cemas. "Zhou Yu, Zhou Yu." Zhou Yu sudah benar-benar tidak mampu bertahan. Kekacauan di laut kesadarannya membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia menyerahkan kendali atas tubuhnya, dan berdasarkan pada secercah kejelasan terakhir, menarik kembali indera ilahinya ke dalam ruang laut kesadaran. Dia menemukan bahwa pada saat ini, bercak-bercak besar bintik cahaya abu-abu putih telah muncul di laut kesadarannya. Dari titik-titik cahaya abu-abu putih ini, Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan aura kutukan. Semua ini adalah kutukan. Kutukan yang ditujukan pada indera ilahi. Hati Zhou Yu mencelos, ternyata dia telah meremehkan Fu Yi. Sekte Yin Ming secara khusus mendalami pemurnian jalan ilahi, dan penelitian mereka tentang roh primordial jauh lebih hebat dari yang dibayangkannya. Misalnya, kutukan indera ilahi yang ada di hadapannya. Dia tidak memahaminya sama sekali. Kali ini, dia akhirnya ceroboh. Melihat Zhou Yu benar-benar pingsan, Lin Luo benar-benar panik. Dia mati-matian memanggil beberapa kali, tetapi Zhou Yu tidak mendapat jawaban, jadi Lin Luo langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi 120. Namun, pada saat ini, sesosok gelap melintas dan muncul di depan Lin Luo. Sosok hantu ini membuat Lin Luo sangat ketakutan. Dia menatap ngeri orang di depannya. Siapa, kamu?" Orang itu mengerutkan kening, melirik kondisi Zhou Yu, dan berkata, "Saya Li Qinglong, di sini khusus untuk menyelamatkan Zhou Yu." "Sudah berapa lama dia seperti ini?" Lin Luo secara naluriah berkata, "Sekitar 1 menit." Li Qinglong menghela napas lega. Untungnya, masih tepat waktu. Setelah berbicara, dia segera mendatangi Zhou Yu, lalu mengeluarkan botol giok dari tubuhnya, membuka paksa mulut Zhou Yu, dan menuangkannya ke dalam. Setelah menuangkan semuanya, Li Qinglong segera menempelkan telapak tangannya ke dada Zhou Yu. Detik berikutnya, berpusat di sekitar Li Qinglong dan Zhou Yu, kekuatan langit dan bumi di sekitarnya berubah menjadi pusaran raksasa, mengalir ke tubuh Zhou Yu. Melihat ini, Lin Luo benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Pada saat ini, ketika semakin banyak kekuatan langit dan bumi memasuki tubuh Zhou Yu secara bertahap memancarkan bintik-bintik cahaya putih yang terjalin dengan pita cahaya hijau. Rasanya seolah-olah pita cahaya hijau ini dengan paksa menarik keluar titik-titik cahaya putih. Adegan ini berlangsung sekitar 10 menit.
Kemudian, secara bertahap melemah. Pada saat ini, tubuh Zhou Yu bergetar, dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Zhou Yu. Melihat ini, Lin Luoluo langsung menunjukkan ekspresi gembira dan bergegas, menggendong Zhou Yu. Zhou Yu melihat Li Qinglong di depannya dan langsung mengerti sesuatu. Dia mengangguk ke arah Li Qinglong, lalu menatap Lin Luoluo. Aku baik-baik saja. Baru saja, ketika Zhou Yu sudah putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, kekuatan pemurnian melonjak ke dalam tubuhnya, bersama dengan sejumlah besar kekuatan langit dan bumi. Dengan berkah kedua kekuatan ini, kutukan putih di laut kesadarannya segera diusir dari tubuhnya. Setelah terkejut sesaat, Zhou Yu segera tahu seseorang sedang menolongnya. Setelah bangun, dia melihat Li Qinglong. Dan pada saat ini, sesosok-sosok tiba-tiba dan tanpa suara muncul di depan semua orang. Zhou Yu, kau beruntung, seseorang membawakanmu embun pemurnian Xuanhai ini. Namun, benda ini hanya bisa membantumu mengusir sebagian besar kutukan, tetapi sebagian kecil masih tersisa di laut kesadaranmu, dan itulah bagian yang paling mematikan. Mendengar ini, semua orang secara kolektif mengalihkan pandangan mereka ke arah orang ini. Bab 1291. Amarah Tetua ke-6. Zhou Yu terkejut. Raja Dewa Aries. Orang yang tiba-tiba muncul memang Raja Dewa Aries. Meskipun Zhou Yu belum pernah melihat Raja Dewa Aries secara langsung, dia telah merasakan kehadirannya di luar gua kultivator kuno itu. Jadi, pada saat ini, dia bertanya dengan agak ragu. Di sampingnya, Li Qinglong segera berdiri dan berkata dengan hormat. Raja Dewa Aries. Raja Dewa Aries mengangguk lalu menatap Zhou Yu dengan tatapan penuh penghargaan. Kau cukup hebat, nak. Mampu mengalahkan generasi muda Sekte Yin Ming dengan kemampuanmu sendiri tentu saja luar biasa. Xiao Ce benar, kau memang cukup menjanjikan. Mungkin, di masa depan, kau bisa mencapai level tertinggi di negeri naga. Mendengar ini, Li Qinglong dan yang lainnya terkejut. Penilaian Raja Dewa Aries terhadap Zhou Yu terlalu tinggi. Level tertinggi di Dragon Country. Berani membayangkan. Bahkan Zhou Yu sendiri agak terkejut, meskipun ia hanya menganggap kata-kata Raja Dewa Aries sebagai ucapan biasa. Bagaimanapun, dia belum mencapai alam raja. Raja Dewa Aries, tadi kau menyebutkan tentang kutukan kecil yang tersisa di laut kesadaranku, bagaimana cara menghilangkannya sepenuhnya? Raja Dewa Aries berkata dengan datar. Tidak ada metode yang bagus di luar, tapi kamu bisa mencoba kuil Dewa Pil. Mereka mungkin punya caranya. Mendengar hal ini, Zhou Yu segera berterima kasih padanya. Terima kasih atas bimbingannya, senior. Raja Dewa Aries melambaikan tangannya, lalu sosoknya berkedip dan menghilang. Pada saat ini, Lin Luoluo, di sampingnya, akhirnya mengendurkan sarafnya yang tegang. Dia segera bertanya, kuil Dewa Pil, tempat seperti apa itu? Zhou Yu menjawab, itu adalah kekuatan tersembunyi yang berspesialisasi dalam memurnikan obat-obatan pil. Saya belum pernah ke sana, tetapi saya telah menerima undangan mereka, dan saya akan pergi ke sana dalam beberapa hari. Kekuatan tersembunyi. Lin Luoluo bingung. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu saat waktunya tiba. Lin Luoluo memandang Zhou Yu dengan penuh perhatian. Zhou Yu tercengang, dia tidak menyangka Lin Luoluo tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Ada masalah? Lin Luoluo menatap Zhou Yu dan bertanya. Situasi sekte tersembunyi itu rumit, mungkin ada bahaya. Bahkan jika aku pergi sendiri, aku tidak terlalu percaya diri. Lebih baik kau tidak pergi. Mendengar ini, Lin Luoluo menjadi semakin khawatir. Tidak, aku lebih perlu pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan meminta perlindunganmu. Aku akan menyewa ahlinya sendiri. Zhou Yu terdiam. Wanita ini, bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Biasanya, dia paling benci bersamaku, bukan? Mengapa dia bersikeras pergi kali ini? Sekte Yin Ming. Di salah satu aula leluhur. Disusun dari atas ke bawah dalam bentuk piramida, puluhan token ditempatkan. Tepat pada saat itu, token gelap paling atas tiba-tiba mengeluarkan bunyi, retakan, dan terbelah dua. Tak lama kemudian, pemandangan ini membuat para murid yang menjaga aula leluhur waspada. Murid itu melihat ini dan pupil matanya mengerut tajam. Kemudian wajahnya berubah drastis, dan ia berlari keluar. Kakak senior Fuyi sudah meninggal. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh garis keturunan tetua ke-6. Di aula konferensi Sekte Yin Ming. Tetua ke-6, tetua ke-9, tetua ke-5, tetua ke-7, dan yang lainnya telah tiba setelah mendengar berita itu. Semua tetua memandang tetua ke-6. Situa 6, tentang masalah Fuyi. Melihat wajah sedih tetua ke-6, semua orang mengira dia patah hati dan siap menawarkan penghiburan, tetapi dia menyela mereka.
Dia berkata dengan wajah tenang. Aku baik-baik saja. Karena masalah ini sudah terjadi, kita harus menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Tetua ke-6 tiba-tiba menatap Tetua Agung yang duduk di kursi utama. Penatua Agung, Anda telah melihat apa yang terjadi. Kini dunia luar mungkin benar-benar mengalami perubahan yang berada di luar kendali kita. Hal-hal seperti itu tidak bisa diabaikan. Sang Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam. Memang membingungkan bahwa seniman bela diri muda di luar sana bisa membunuh Fuyei. Si Tua 6, apa rencanamu? Tetua ke-6 perlahan berdiri. Muridku terbunuh, dan itu sudah takdirnya, tapi anak itu harus mati di tanganku, itu juga takdirnya, dan dia harus menerimanya. Aku akan membunuhnya secara pribadi untuk membalaskan dendam Fuyei. Mendengar ini, Sang Tetua Agung mengerutkan kening. Si Tua 6, jangan bertindak impulsif. Meskipun dunia seni bela diri di luar sana telah menurun, mereka yang berdiri di puncak dunia seni bela diri tidaklah lemah sama sekali. Di kota Husana, penjaga 10 Raja Dewa Agung, kau pergi ke sana akan sangat merepotkan. Tetua ke-6 menjadi marah. Haruskah muridku Fuyei mati sia-sia? Jika masalah ini menyebar, bagaimana Sekte Yin Ming kita akan berdiri di antara kekuatan tersembunyi? Selama konferensi alam tersembunyi di masa depan, Sekte Yin Ming kita mungkin akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Mendengar hal ini, Tetua ke-5, Tetua ke-7, dan yang lainnya juga menyuarakan dukungan mereka terhadap Tetua ke-6. Memang, kita tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Bukankah mereka hanya 10 Raja Dewa Agung? Paling buruk, kita akan menemani 6 tua. Menghadapi kerumunan yang marah, Sang Tetua Agung juga menunjukkan ekspresi muram. Tepat pada saat itu, seorang murid bergegas masuk. Para tetua, Fuba dari garis keturunan Tetua ke-6 meminta pertemuan, dia mengaku punya informasi penting yang harus dilaporkan kepada semua tetua. Mendengar hal itu, Sang Tetua Agung menepuk meja dan berkata dengan suara berat. Baiklah, semuanya, tenanglah. Baru pada saat itulah Tetua ke-6 dan yang lainnya terdiam. Kemudian Sang Tetua Agung berkata dengan dingin. Biarkan dia masuk. Bab 1292. Membuka ruang baru. Tak lama kemudian, Fuba bergegas masuk. Ketika dia melihat ruangan penuh para tetua, ekspresinya langsung berubah penuh hormat. Gedebuk. Fuba berlutut tepat di hadapan para tetua. Sang Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam. Apakah Anda punya sesuatu untuk dilaporkan? Fuba dengan cepat berkata. Para tetua, saya baru saja menerima informasi. Zhou Yu telah dikutuk dengan kutukan indera ilahi oleh kakak senior Fuyei. Saat ini, Zhou Yu berencana pergi ke kuil Dewa Pil. Aku tahu para tetua ingin melenyapkan Zhou Yu, tapi mereka khawatir dengan Raja Dewa di luar sana, jadi kita bisa bergerak di kuil Dewa Pil. Dengan cara ini, bahkan Raja Ilahi tidak dapat campur tangan. Mendengar hal itu, kilatan cahaya melintas di mata para tetua. Semua orang menatap ke arah Sang Tetua Agung. Jelas, semua orang menganggap rencana ini layak dilaksanakan. Sang Tetua Agung mengangguk dan menatap Tetua ke-6. Baiklah, mari kita lanjutkan. Old Six, kau akan menangani masalah ini. Mendengar hal ini, Tetua ke-6 segera berdiri dan berkata. Ya, Tetua Agung. Sementara itu, setelah mengetahui Zhou Yu diserang oleh orang-orang dari Sekte Yin Ming, Liu Feng bergegas menghampiri. Melihat Zhou Yu tidak terluka, dia menghela napas lega. Zhou Yu, syukurlah kamu baik-baik saja. Ini benar-benar kelalaianku, aku tidak menyangka ada yang berani menyerangmu di kota Hu. Li Qinglong di sampingnya berkata dengan marah. Siapa bilang Zhou Yu baik-baik saja? Bajingan-bajingan dari Sekte Yin Ming itu menggunakan suatu cara untuk mengutuk Zhou Yu dengan kutukan indera ilahi. Jika Master Pavilion kita tidak mengirimkan obat spiritual tepat waktu, Zhou Yu mungkin tidak akan seberuntung itu. Ekspresi Liu Feng berubah setelah mendengar ini, dan dia segera melangkah maju. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu menggelengkan kepalanya perlahan. Masih ada sisa-sisa kutukan yang tertinggal di laut kesadaranku. Mendengar ini, Liu Feng terdiam sejenak lalu berkata. Zhou Yu, bolehkah aku memeriksanya? Di sampingnya, Li Qinglong langsung marah. Apa maksudmu? Namun Zhou Yu menghentikannya. Dia tersenyum pada Li Qinglong dan berkata. Pak Tua Li, jangan marah, ini bukan salah saudara Liu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya. Liu Feng memeriksa denyut nadinya, dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi sangat muram. Sialan Sekte Yin Ming, itu memang kutukan indera ilahi. Ini merepotkan, aku tidak bisa mematahkan kutukan seperti ini, tapi mungkin tuanku bisa menemukan caranya. Bertahanlah sedikit lebih lama, dan begitu kita sampai di kuil Dewa Pil, aku akan meminta bantuan guruku.
Zhou Yu mengangguk. Terima kasih. Li Qinglong berkata dengan kesal. Liu Feng, kalau aku tidak salah, kamu sebelumnya bilang kalau kuil Dewa Pilmu akan memastikan setiap tamu undangan datang dengan selamat, kan? Mendengar ini, Liu Feng tampak meminta maaf. Li Tua, maafkan aku, kejadian ini. Sebelum Liu Feng bisa menyelesaikannya, Li Qinglong memotongnya. Liu Feng, jangan terlalu memikirkan masa lalu. Saya berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kali ini, upaya Sekte Yinming yang gagal berarti mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun mereka mungkin tidak berani mengirim para ahli ke kota Hu lagi, mereka pasti akan merencanakan penyergapan dalam perjalanan ke kuil Dewa Pil. Dan kali ini, para ahli yang akan mereka kirim adalah para ahli terbaik. Bagaimana rencanamu untuk mengatasi hal ini? Zhou Yu juga terkejut dengan pernyataan ini. Dia tidak mempertimbangkan apa yang disebutkan Li Qinglong. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak hanya harus menghadapi lawan yang lebih kuat, bahkan orang seperti Fu Yi pun berada di luar kemampuannya untuk mengatasinya. Namun, Zhou Yu bertanya dengan ragu. Li Tua, apakah maksudmu, dalam perjalanan ke kuil Dewa Pil, para ahli tingkat atas dari Sekte Yinming tidak dibatasi oleh aturan dunia bela diri dan bisa bertindak bebas? Li Qinglong mengangguk. Zhou Yu, mungkin kamu belum mengerti. Apa yang disebut kekuatan tersembunyi sebagian besar telah menciptakan ruang mereka sendiri sebagai tempat tinggal mereka. Semakin kuat kekuatan tersembunyi, semakin besar ruang yang mereka ciptakan. Dan ruang-ruang yang mereka kembangkan secara teknis terpisah dari dunia kita. Jadi, di tempat-tempat ini, mereka tidak terikat oleh moral, hukum, atau bahkan aturan dunia bela diri eksternal apapun. Di tempat seperti itu, tidak ada batasan, yang terpenting adalah kekuatan. Dan kuil Dewa Pil adalah salah satu dari sedikit kekuatan tersembunyi yang besar, ruang yang mereka ciptakan sangat luas. Cukup luas untuk punya banyak waktu untuk menargetkanmu di jalan. Ini semua adalah informasi baru bagi Zhou Yu. Dia selalu mengira kekuatan tersembunyi itu ada di daerah pegunungan terpencil dan tak berpenghuni. Dia tidak pernah menduga mereka telah menciptakan ruang terpisah. Kemampuan seperti itu sungguh luar biasa. Namun, setelah merenung, ia teringat pada harta karun Sumeru yang diperolehnya dari Gua Petani Kuno. Faktanya, prinsip penciptaan ruang kemungkinan mirip dengan Sumeru Treasures. Jika kemampuan untuk meneliti harta karun Sumeru ada, maka menciptakan ruang mungkin tidak begitu sulit untuk dipahami. Tiba-tiba Zhou Yu teringat sesuatu. Peristiwa itu terjadi lebih dari setahun yang lalu, saat Li Xuangxuang diracuni, dia kembali ke desa, tetapi desa itu menghilang secara misterius. Orang tua itu pun sudah tiada. Saat itu, dia mengira lelaki tua itu telah membentuk formasi untuk menyembunyikan desa. Tetapi dia tidak pernah menemukan jejak formasi apapun. Mungkinkah itu bukan formasi melainkan teknik manipulasi ruang? Jika memang begitu, apa tingkat kultivasi orang tua itu? Zhou Yu menyadari bahwa seiring meningkatnya kultivasinya, pemahamannya tentang lelaki tua itu semakin berkurang. Saat Zhou Yu tengah asyik berpikir, suara Liu Feng menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Liu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Li Tua, lalu apa saranmu? Silakan bicara langsung. Bab 1293. Tolong. Li Qinglong berkata tanpa basa-basi. Sangat sederhana, dalam perjalanan ke kuil Dewa Pil, harus ada seorang ahli untuk perlindungan. Lagi pula, itu pasti seorang ahli dari kuil Dewa Pil milikmu. Liu Feng segera berkata. Tidak masalah, aku akan mengikuti Zhou Yu dari dekat. Li Qinglong menggelengkan kepalanya. Aku tidak sedang membicarakan tentang yang kau bawa. Orang yang melindungi Zhou Yu pastilah seorang Raja Pemurni Qi, dan pasti berada di puncak alam raja. KTT Raja Pemurnian Qi. Bahkan Liu Feng sempat tertegun sejenak. Seseorang harus tahu bahwa seorang ahli puncak alam Raja Pemurnian Qi termasuk ke dalam ahli tingkat atas, bahkan dalam sekte tersembunyi. Kecuali ada bahaya besar terhadap sekte tersebut, mereka biasanya tidak bergerak. Melihat ekspresi Liu Feng berubah agak muram, Li Qinglong melanjutkan. Saya tahu permintaan ini mungkin sulit bagi Anda. Tapi kamu juga tahu bahwa pasukan di kota Hu sedang mengincar Zhou Yu, dan Sekte Yinming juga tidak akan menyerah. Jika bukan karena undangan kuil Dewa Pil, Zhou Yu tidak punya alasan untuk mengambil risiko pergi ke tempat seperti itu. Jadi, baik secara emosional maupun rasional, kuil Dewa Pil Anda harus memberikan jaminan keamanan yang memadai. Setelah mendengar kata-kata Li Qinglong, Liu Feng menarik napas dalam-dalam. Penatuali, saya tidak bisa menjanjikan hal ini kepada Anda saat ini. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan segera kembali dan mendaftar ke sekte tersebut. Baru saat itulah ekspresi Li Qinglong sedikit mereda. Baiklah, kalau begitu kamu pergi melamar. Liu Feng mengangguk, melirik Zhou Yu.
Zhou Yu tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk sedikit. Kemudian, Liu Feng berbalik dan pergi. Pada titik ini, Lin Luoluo dengan cepat bertanya. Zhou Yu, bisakah kau menjelaskan kepadaku secara rinci apa yang kau maksud dengan hal-hal seperti pemurnian Qi dan alam raja? Zhou Yu tersenyum kecut. Dia mengusap kepalanya. Aku agak lelah. Bagaimana kalau begini? Aku akan memanggil seseorang, dan kamu bisa menanyakan apapun yang tidak kamu mengerti. Kutukan yang bersemayam di laut kesadarannya memang memiliki dampak yang cukup besar padanya. Saat ini, hampir mustahil baginya untuk berkonsentrasi, dan indera ketuhanannya sangat terpengaruh. Dia harus menemukan cara untuk menekan kutukan indera ilahi ini sebelum pergi ke kuil Dewa Pil. Zhou Yu memanggil Lin Yinfei untuk bertanggung jawab menjawab pertanyaan Lin Luoluo. Sedangkan dia sendiri kembali beristirahat. Di sisi lain, setelah kembali ke kediamannya, Liu Feng segera menggunakan cara rahasia kuil Dewa Pil untuk menghubungi sekte tersebut. Tak lama kemudian, ia menghubungi wakil kepala Ola yang bertugas menyelenggarakan pertemuan pertukaran ini. Wakil kepala Ola, saya Liu Feng, ada masalah yang rumit, mohon izinkan saya. Suara wakil kepala Ola yang acuh tak acuh terdengar. Aku ingat, kamu yang bertanggung jawab atas kota Ho, kan? Liu Feng segera menjawab. Baik, wakil kepala Ola. Apa yang terjadi? Liu Feng segera melaporkan situasi Zhou Yu kepada wakil kepala Ola. Mendengar hal itu, raut wajah wakil ketua Ola yang sebelumnya acuh tak acuh pun tampak terkejut. Apakah maksudmu Zhou Yu dari dunia luar ini berpotensi menjadi seorang guru surgawi? Liu Feng, kamu seharusnya tahu betapa sulitnya menjadi seorang guru surgawi. Liu Feng dengan cepat berkata. Wakil kepala Ola, saya tentu tahu. Dalam jalur alkimia, di atas seorang Grandmaster ada seorang Divine Master, dan di atas seorang Divine Master ada seorang Heavenly Master. Menjadi Master Surgawi lebih sulit daripada naik ke surga. Bahkan di kuil Dewa Pil kita, hanya sedikit yang memiliki potensi seperti itu. Tapi Zhou Yu benar-benar punya potensi. Kau harus tahu, dia baru berusia 20 tahun lebih, dan sudah mampu meramu obat pil tingkat ke-8. Lagi pula, perasaan yang dia berikan kepadaku jauh lebih mengesankan daripada yang bisa aku gambarkan. Mendengar pujian Liu Feng, wakil kepala Ola pun memperlihatkan ekspresi terkejut. Baru berusia 20 tahun lebih. Bagaimana itu mungkin? Menurut apa yang kau katakan, bukankah anak ini lebih kuat dari generasi muda kuil Dewa Pil kita? Liu Tu mengangguk dengan hati-hati. Meskipun saya tidak bermaksud mengecilkan hati rakyat kita, hal itu mungkin memang terjadi. Secercah cahaya melintas di mata wakil kepala Ola. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Liu Feng dengan cepat berkata. Wakil ketua Ola, karena banyaknya orang yang menginginkan nyawa Zhou Yu, termasuk dari sekte tersembunyi, saya ingin bertanya apakah Anda dapat mengirimkan seorang ahli puncak alam raja pemurnian Qi untuk memastikan Zhou Yu tiba dengan selamat di kuil Dewa Pil. Mendengar ini, wakil kepala Ola mengerutkan kening. KTT Raja Pemurnian Qi. Liu Feng, kau harus tahu bahwa mereka yang mencapai level ini adalah sosok-sosok setingkat pelindung istana di kuil Dewa Pil. Bahkan aku pun tak bisa dengan mudah memobilisasi mereka. Kau ingin menggunakan yang mulia hanya untuk satu anak. Liu Feng buru-buru menjelaskan. Wakil ketua Ola, saya tahu, permintaan saya mungkin agak tidak masuk akal, tetapi saat ini situasinya sangat kompleks. Seorang ahli tingkat atas harus memberikan perlindungan. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi kerugian besar bagi reputasi dan perkembangan kuil Dewa Pil. Mendengar permohonan tulus Liu Feng, wakil kepala Ola terdiam. Liu Feng tahu bahwa wakil kepala Ola masih ragu-ragu, dia perlu berusaha lebih keras. Liu Feng menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberaniannya, berkata. Wakil ketua Ola, aku tahu kalau aku mengatakan ini, mungkin kau akan kesal, tapi demi masa depan kuil Dewa Pil, aku harus mengatakannya. Aku tahu kuil Dewa Pil kita sedang kekurangan penerus. Selama bertahun-tahun ini, alasan kita terus mengirimkan undangan kepada para ahli alkimia eksternal untuk datang ke kuil Dewa Pil justru karena alasan ini. Aku yakin selama kita memastikan Zhou Yu tiba dengan selamat di kuil Dewa Pil, mungkin dialah orang yang kau cari. Mendengar ini, tentu saja, nada bicara wakil ketua Ola langsung berubah dingin. Siapa yang memberitahumu hal itu? Liu Feng mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Saat itu kamu sedang minum-minum dan mengobrol dengan majikanku, dan aku tak sengaja mendengarnya. Wakil ketua Ola, aku bersumpah demi hidupku bahwa tidak ada yang dilebih-lebihkan dalam apa yang kukatakan. Setelah mendengar ini, wakil ketua Ola kembali terdiam. Setelah sekian lama, akhirnya dia membuat keputusan. Baiklah, Liu Feng, demi menghormati gurumu, aku akan mempercayaimu kali ini. Aku akan mengirim seorang yang mulia untuk perlindungan,
Tetapi mengenai tingkat kemampuan alkimia dan usia sebenarnya orang yang kau sebutkan, begitu sampai di kuil Dewa Pil, kita perlu menguji diri kita sendiri lagi. Jika ada kepalsuan, Liu Feng, kau tahu akibatnya. Liu Feng segera menanggapi dengan penuh semangat. Tidak masalah, aku akan segera memberitahu Zhou Yu. Terima kasih, Wakil Kepala Aula. Bab 1294. Berkomplot bersama lagi. Tak lama kemudian, Liu Feng tiba di kediaman Zhou Yu untuk menyampaikan berita tersebut. Setelah mendengar berita itu, Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Saudara Liu." Liu Tu berkata, "Kalau begitu, jika Wakil Ketua Aula ingin memujimu, silakan bekerja sama." "Tidak masalah." Zhou Yu menjawab dengan mudah. Liu Feng langsung bernapas lega. "Haha, baiklah, kupikir dengan bakat Saudara Zhou, kau pasti akan mengejutkan orang-orang tua itu." Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Ngomong-ngomong, kapan kita akan berangkat?" Liu Feng melirik tanggal dan berkata. Han Jiantu dengan dingin menutup telepon di tangannya. Kemudian, dia segera memanggil Zhu Tangfeng dari keluarga Zhu dan Ao Tianlong dari keluarga Ao. Sejak kejadian di Gua Kultivator kuno, keluarga Zhu, keluarga Ao, dan keluarga Han telah membentuk aliansi, bersumpah untuk bersama-sama menghadapi Zhou Yu. Oleh karena itu, setelah menerima undangan Han Jiantu, Zhu Tangfeng dan Ao Tianlong segera tiba. Saat bertemu, Zhu Tangfeng bertanya, "Saudara Han, mengapa Anda memanggil kami dengan tergesa-gesa? Tidak bisakah kita bicarakan lewat telepon?" Ao Tianlong juga bertanya dengan curiga. Han Jiantu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya baru saja menerima berita terbaru. Zhou Yu akan berangkat ke kuil Dewa Pil besok. Selain itu, dia akan ditemani oleh Liu Tu, utusan dari kuil Dewa Pil." Mendengar berita ini, ekspresi Zhu Tangfeng dan Ao Tianlong juga berubah. Sebagai kepala keluarga di pasukan mereka masing-masing, mereka sudah sangat akrab dengan situasi Zhou Yu. Selain kemampuan bela dirinya yang luar biasa kuat, Zhou Yu juga memiliki bakat luar biasa dalam bidang alkimia. Begitu muda, namun sudah menjadi Grandmaster Alkimia, yang mampu memurnikan obat pil tingkat 8 yang memberontak. Dengan bakat alkimia anak ini, begitu dia pergi ke kuil Dewa Pil dan diperhatikan oleh mereka, kita tidak akan bisa menyentuhnya lagi di masa depan. Wajah Zhu Tangfeng muram. Memang. Ekspresi Ao Tianlong juga muram. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menatap Han Jiantu. "Saudara Han, dari mana Anda mendapatkan informasi ini?" Han Jiantu tidak menjawab secara langsung tetapi menjawab dengan tegas. "Saudara Ao, aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk ini, berita ini sepenuhnya benar. Seperti yang dikatakan Saudara Zhu, tugas mendesak kita sekarang adalah menghentikan anak ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia mencapai kuil Dewa Pil dengan sukses. Saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk membahas cara memobilisasi para ahli terkuat kita dan menyergap Zhou Yu di jalan. Kali ini, rahasianya harus dijaga. Kita harus membuatnya lengah, aku tak percaya dia bisa lolos setiap saat." Mendengar ini, Ao Tianlong mengerutkan keningnya. Meminta ahli lagi tidak masalah, tapi... Tanggapan Ao Tianlong jelas memperlihatkan kekhawatiran. "Tapi apa?" tanya Han Jiantu. "Kau lihat apa yang terjadi terakhir kali? Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa orang-orang dari Paviliun dan Kamar Dagang Tianyu tidak akan ikut campur? Bagaimanapun, mereka sekarang tampaknya berpihak pada Zhou Yu." Mendengar ini, Zhu Tangfeng juga mengangguk. "Ya, kita harus mencegahnya, atau kita bisa kembali dengan tangan kosong lagi." Namun, Han Jiantu mencibir. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. 2 orang dari Paviliun dan baru mencapai tingkat kultivasi tingkat 4. Mereka mengandalkan pengobatan rahasia untuk melawan ahli tingkat 7, dan mereka tidak mungkin melewatkan satupun. Aku sudah tahu kalau Xuan Wang sedang jauh dari kota Hu 2 hari ini, jadi kalaupun Paviliun dan tahu, itu tidak akan menggagalkan rencana. Adapun orang tua itu, Seng Tianxi dari Kamar Dagang Tianyu." Di sini, wajah Han Jiantu penuh dengan cibiran. Dia sekarang terluka parah, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dan tidak akan bisa ikut campur. Mendengar ini, Zhu Tangfeng dan Ao Tianlong tercengang. Seng Tianxi terluka. Han Jiantu mengangguk dan berkata, "Tentu saja benar, dia terluka secara pribadi oleh leluhur keluarga Han kita. Selain itu, apakah ia dapat kembali ke puncaknya di masa depan masih belum pasti. Setelah kita berurusan dengan Zhou Yu, kita akan kembali dan membagi Kamar Dagang Tianyu. Biarkan dia melawan kita." Wajah Han Jiantu penuh dengan kedinginan, segalanya diperhitungkan dengan ketat. Mendengar ini, Ao Tianlong dan Zhu Tangfeng bertukar pandang, merasa bahwa, dalam situasi ini, tidak ada masalah. "Baiklah, tidak masalah, para ahli keluarga Zhu akan bertindak.
Keluarga Ao juga tidak punya masalah. Mendengar keduanya sepakat, ekspresi gembira muncul di wajah Han Jiantu. Luar biasa. 2 kelas 8, 1 kelas 7, aku tidak percaya anak bernama Zhou Yu bisa lolos kali ini. Keesokan harinya pada siang hari, Zhou Yu dan Liu Tu, antara lain, berangkat. Kali ini, meskipun Zhou Yu menginstruksikan Lin Yinfei dan yang lainnya untuk menjaga kerahasiaan dan tidak membiarkan orang luar mengetahui keberadaannya, dia sangat menyadari bahwa dalam masyarakat saat ini, tidak ada rahasia yang nyata. Zhou Yu berkata kepada Lin Yinfei, Zhao Feier, dan lainnya. Selama aku pergi, kalian harus menjaga tempat ini dan menghindari melakukan tugas-tugas berbahaya selama periode ini. Jika ada sesuatu yang mendesak, tunggu aku kembali. Ya, Menteri. Lin Yinfei, Tong Qiang, Jia Guang, dan lainnya menjawab serempak. Zhao Feier memperhatikan Zhou Yu, membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena Lin Luoluo juga hadir, dia akhirnya hanya menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berbisik. Perjalanan yang aman. Zhou Yu tersenyum tipis. Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik dan pergi bersama Liu Tu dan yang lainnya. Bab 1295. Intersepsi dan pembunuhan. Pintu masuk ke kuil Dewa Pil memiliki beberapa lokasi, yang terdekat dengan kota Hu terletak di wilayah pegunungan tengah negeri naga, sekitar lebih dari 1.500 km dalam garis lurus. Setelah seharian terbang, diikuti dengan berkendara, dan akhirnya berjalan kaki melewati pegunungan dan sungai, Zhou Yu dan kelompoknya akhirnya tiba di pintu masuk kuil Dewa Pil. Daerah itu subur dan hijau, dengan banyak sekali tumbuhan, hutan purba yang belum tersentuh sama sekali. Di jantung hutan purba ini, terdapat beberapa batu biru besar, masing-masing panjangnya lebih dari 10 meter, ditumpuk menjadi bentuk kasar seperti gerbang. Saat tiba, Liu Tu mengingatkan mereka. Ini adalah pintu masuk ke kuil Dewa Pil. Semua orang harus berhati-hati. Begitu kalian masuk ke sini, kalian akan memasuki dunia lain di mana semua hukum, moral, dan larangan bela diri negeri naga tak lagi berlaku. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk dan tersenyum. Bagaimana kita masuk dari sini? Liu Tu mengeluarkan batu roh dan berkata, sebenarnya, memasuki sekte tersembunyi cukup mudah. Selama kamu bisa menemukan pintu masuk dan memiliki batu roh, kamu bisa mengaktifkan susunan transmisi. Tidak peduli kekuatan tersembunyi mana yang kamu masuki, hasilnya hampir sama saja. Dengan itu, Liu Tu melangkah maju, meletakkan batu roh ke dalam alur di gerbang batu. Saat berikutnya, batu biru biasa itu tiba-tiba meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan. Tak lama kemudian, pusaran ruang muncul di tengah gerbang batu biru. Ayo pergi. Liu Tu mengambil langkah pertama dan melangkah masuk. Zhou Yu dan yang lainnya berada tepat di belakangnya. Setelah sedikit pusing, saat berikutnya, mereka menemukan diri mereka di alam lain. Saat Zhou Yu membuka matanya, perasaan pertamanya adalah nyaman. Udara di sana tidak kering maupun lembab, sangat menyenangkan, dan udaranya relatif kaya akan energi spiritual, membuat bunga-bunga, rumput, dan pepohonan di sini tampak jauh lebih bersemangat daripada yang ada di dunia luar. Zhou Yu dengan lembut mengaktifkan teknik kultivasinya, dan dia segera merasakan sejumlah besar energi spiritual berkumpul ke arahnya. Dia tidak dapat menahan rasa takjub. Energi spiritual yang begitu melimpah. Tidak heran jika sebagian besar sekte tersembunyi menekuni jalur pemurnian Qi, dan kultivasi mereka sangat mendalam. Mendengar ini, Liu Tu terkekeh. Kamu salah besar. Dari sekian banyak sekte tersembunyi, hanya sedikit yang benar-benar memiliki lingkungan seperti itu. Alasan utama mengapa kuil Dewa Pil seperti ini adalah karena selama ribuan tahun, kuil Dewa Pil terus-menerus membudidayakan bunga dan rumput spiritual, yang melepaskan energi spiritual, sehingga memperkaya ruang ini dengan energi spiritual. Di sebagian besar sekte tersembunyi lainnya, energi spiritual yang ada paling banyak sepertiga dari yang ada di sini. Mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba tercerahkan. Jadi, energi spiritual di sekte tersembunyi juga tidak terbatas. Liu Tu terkekeh. Itu benar. Namun, mereka mengendalikan banyak sumber daya, yang membuatnya jauh lebih baik daripada dunia luar. Baiklah, jangan buang waktu di sini. Ayo ngobrol sambil jalan. Namun, saat kata-kata Liu Tu baru saja terucap, suara seperti kaca pecah tiba-tiba bergema di sekitar mereka. Retakan. Tak lama kemudian, dalam pandangan Zhou Yu dan yang lainnya, lingkungan sekitar tampak hancur bagaikan kaca dalam sekejap. Pada saat yang sama, di balik pemandangan yang hancur itu, sesosok muncul, disertai aura yang sangat kuat. Zhou Yu, lama tidak bertemu, kuharap kamu baik-baik saja. Sebuah suara penuh niat membunuh terdengar di telinga Zhou Yu. Saat mengenali wajah orang ini, ekspresi Zhou Yu menjadi gelap. Han Mofeng. Menghadapi ahli alam raja tingkat 8 yang kuat ini, jantung Zhou Yu berdebar kencang.
Meskipun mereka berusaha merahasiakan perjalanan ini, keluarga Han tetap mengetahuinya dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Begitu mereka masuk, mereka langsung tersandung ke formasi yang dibentuk oleh Han Mofeng. Ekspresi Zhou Yu tegas saat dia menatap Han Mofeng. Kalian, keluarga Han, benar-benar gigih, iya. Kemanapun aku pergi, kau ikuti. Han Mofeng mencibir. Tidak bisa menahannya, kamu memang luar biasa. Jika kami tidak menyingkirkanmu sekarang, kau akan menjadi masalah bagi kami di masa depan. Bagaimana kamu tahu tentang keberadaanku? Zhou Yu bertanya dengan dingin. Han Mofeng mencibir. Kamu tidak perlu tahu itu. Kau hanya perlu tahu bahwa hari ini, kami telah melakukan persiapan yang matang. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Menyelesaikan perkataannya, dia menoleh ke Liu Tu. Utusan Liu, hari ini, satu-satunya targetku adalah Zhou Yu. Kau tidak perlu khawatir. Kau boleh pergi sekarang. Wajah Liu Tu menjadi muram, dan dia meraung marah. Zhou Yu adalah tamu kuil Dewa Pil kita. Aku harus memastikan keselamatannya. Han Mofeng, sebaiknya kau segera mundur, atau begitu para ahli di kuil Dewa Pil menyadarinya, kau pasti sudah mati. Han Mofeng mendengus dingin. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Menawarkanmu jalan keluar sama saja dengan memberi wajah kuil Dewa Pil. Karena kau memilih untuk tinggal, kau tidak akan pergi. Dengan itu, Han Mofeng bergerak menyerang tanpa ragu-ragu. Tetua alam raja tingkat ketujuh di samping Liu Tu mendengus dingin. Dengan itu, dia bergegas maju, menghalangi Han Mofeng. Han Mofeng jelas sudah siap menghadapi langkah ini. Ia langsung berteriak keras. Aku akan membuat yang ini sibuk. Begitu Han Mofeng selesai berbicara, dua aura menakutkan muncul seketika. Begitu muncul, mereka mengunci Zhou Yu dengan erat. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Zhu Yuanming, Ao Jiushu. Kedua orang ini rupanya telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, memanfaatkan momen ketika Han Mofeng menghalangi ahli alam raja tingkat ketujuh di samping Liu Tu untuk menyerbu ke arah Zhou Yu tanpa ragu-ragu. Diincar oleh seorang ahli alam raja tingkat 8 dan ahli alam raja tingkat 7, Zhou Yu langsung mendapati dirinya dalam kesulitan besar. Pada saat ini, Zhou Yu secara naluriah melindungi Lin Luoluo di belakangnya, langsung mengeluarkan obat pil merah. Itu adalah pilihan terakhirnya. Pada saat ini, Zhu Yuanming dan Ao Jiushu telah mendekati Zhou Yu. Matilah, Zhou Yu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara dingin berbicara. Berani membunuh tamu kita di wilayah kuil Dewa Pilku. Kalian semua cukup berani. Bab 1296. Kekuatan yang tak terhentikan. Saat suara ini terdengar, aura mengerikan turun. Bahkan wajah Zhu Yuanming, Ao Jiushu, dan Han Mofeng berubah drastis, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Mereka secara refleks berbalik untuk melihat. Mereka melihat seorang penatua berjubah putih muncul di udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang ramah, tetapi tatapan matanya sangat tajam, bagaikan pedang kuno di kolam yang dalam, yang mampu menembus hati seseorang hanya dengan sekali pandang. Melihat orang ini, wajah Liu Tu berseri-seri karena gembira, dan dia langsung berteriak dengan hormat. Yang Mulia Hong. Yang Mulia Hong, ini Zhou Yu. Liu Tu menunjuk Zhou Yu dan berteriak keras. Pada saat ini, Han Mofeng yang tengah terjerat dengan tetua alam raja tingkat ketujuh, berteriak dengan nada mendesak. Cepat, apapun yang terjadi, bunuh Zhou Yu dulu. Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Zhu Yuanming dan Ao Jiushu, dan tanpa sepatah kata pun, mereka menyerbu ke arah Zhou Yu. Bagi mereka, membunuh Zhou Yu hanya memakan waktu sedetik. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara marah terdengar. Membunuh di depanku, apakah kau sedang mencari kematian? Bersamaan dengan teriakan marah ini, Zhu Yuanming dan Ao Jiushu yang hendak bergerak tiba-tiba terhenti dengan cara yang menakutkan. Pemandangan itu menyerupai waktu yang dibekukan. Sedetik kemudian, puff! Zhu Yuanming dan Ao Jiushu keduanya meludahkan darah dan terlempar keluar. Pada titik ini, mereka mendapatkan kembali gerakannya. Wajah Zhu Yuanming dan Ao Jiushu berubah drastis. Tidak bagus, kultivasi orang ini terlalu tinggi, kita bukan tandingannya. Mengabaikan luka-luka mereka, keduanya dengan tegas menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri. Yang Mulia Hong mendengus dingin. Jika aku membiarkanmu lari, wajahku akan hancur total. Setelah berbicara, Yang Mulia Hong melambaikan tangannya dengan santai. Energi spiritual dalam dunia langsung berkumpul, menciptakan sinar di depan Zhu Yuanming dan Ao Jiushu. Bang! Zhu Yuanming dan Ao Jiushu hampir tidak mampu melawan. Langsung terbanting ke tanah oleh sinar ki sejati yang mengerikan itu. Wow! Keduanya memuntahkan banyak darah, wajah mereka berubah sangat menyedihkan, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Terlalu menakutkan. Mereka berdua, yang satu berada di alam raja tingkat 8,
dan yang lainnya di alam raja tingkat 7, sama tidak berdayanya seperti anak taman kanak-kanak yang menghadapi Tyson di hadapan Yang Mulia Hong ini. Tidak ada kesempatan untuk membalas. Pada saat ini, Han Mofeng juga penuh dengan keterkejutan. Dia memanfaatkan fokus Yang Mulia Hong pada Zhu Yuanming dan Ao Jiushu untuk menyemburkan darah esensi, mencoba menggunakan keterampilan rahasia untuk melarikan diri. Teknik rahasianya baru setengah jalan dan belum berpengaruh ketika dia melihat tatapan mengejek Yang Mulia Hong. Momen berikutnya, bang! Han Mofeng juga memuntahkan darah dan terlempar keluar. Pada titik ini, Liu Tu, Zhou Yu, dan yang lainnya semuanya tercengang. Terlalu kuat. Saat semua orang terkejut, niat membunuh yang dingin muncul di mata Yang Mulia Hong, dan dia mengangkat tangannya untuk mengakhiri hidup ketiga orang itu. Namun kemudian, Zhou Yu tiba-tiba melangkah maju. Yang Mulia Hong, mohon tunggu sebentar. Yang Mulia Hong ragu-ragu dan menatap Zhou Yu. Yang Mulia Hong, bisakah Anda menyelamatkan nyawa mereka? Mendengar ini, bukan hanya Yang Mulia Hong, tetapi bahkan ketiga Han Mofeng pun tercengang. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Zhou Yu. Bukankah mereka musuh bebuyutanmu? Mengapa kau memohon-mohon pada mereka? Zhou Yu melirik ketiga orang itu, lalu menatap Yang Mulia Hong, berbicara dengan tenang dan bermartabat. Yang Mulia Hong, mereka memang musuhku. Namun, aku ingin menghadapinya dengan kekuatanku sendiri. Mendengar ini, kebencian dan keengganan yang mendalam muncul di wajah ketiga Han Mofeng. Rencana mereka hari ini memang sempurna, tetapi manusia berencana dan Tuhan yang menentukan. Mereka tak pernah menyangka kuil Dewa Pil akan mengirimkan ahli sekuat itu untuk membantu. Hal ini menyebabkan rencana mereka menjadi sia-sia. Pada saat ini, mendengar kata-kata Zhou Yu lebih menyakitkan daripada dibunuh. Sebaliknya, Yang Mulia Hong, setelah terdiam sejenak, malah tertawa terbahak-bahak. Haha, menarik. Tanpa diduga, ada seorang pemuda yang menarik di luar. Kalau begitu, biarlah begitu. Setelah mengatakan ini, Yang Mulia Hong menatap ketiga orang itu, menyipitkan matanya. Kamu belum berangkat. Mendengar ini, Han Mofeng bertiga mengepalkan tangan mereka dan menatap tajam ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, kamu punya nyali, kami akan menunggumu. Ayo pergi. Han Mofeng meninggalkan kata-kata kasar, lalu dengan malu bangkit, dan ketiganya meninggalkan ruang kuil Dewa Pil. Menghadapi ancaman Han Mofeng, Zhou Yu tidak ambil pusing. Baginya, dia hanya butuh sedikit waktu lagi, begitu dia memasuki alam raja, dia bisa membunuh ketiganya secara pribadi. Namun, Liu Tu mendesah. Saudara Zhou, kenapa repot-repot? Orang-orang ini, Yang Mulia Hong bisa dengan mudah membunuh mereka, dan semuanya akan berakhir. Membiarkan mereka lolos kali ini, lain kali, itu bisa. Zhou Yu terkekeh. Saudara Liu, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Beberapa rintangan harus dilewati secara pribadi, jika tidak, rintangan tersebut akan selamanya tersimpan di hati dan akhirnya menjadi setan hati. Kata-kata ini diulang-ulang oleh lelaki tua itu ketika dia masih kecil. Zhou Yu selalu mengingatnya. Namun Liu Tu tertegun. Setan hati. Konsep ini belum pernah didengarnya sebelumnya. Sementara itu, Yang Mulia Hong menunjukkan ekspresi terkejut. Anak muda, sudut pandangmu cukup mendalam. Sepertinya Anda memiliki seorang guru terkemuka yang membimbing Anda. Sayang sekali, kalau tidak, aku pasti ingin menjadikanmu sebagai muridku. Zhou Yu tersenyum pahit. Senior terlalu memujiku. Karena bahayanya sudah dihindari, ayo kita pergi. Namun, Yang Mulia Hong tiba-tiba memperlihatkan senyuman aneh. Jangan terburu-buru, bahayanya belum hilang. Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia melihat ke suatu tempat yang tidak terlihat apapun. Berapa lama lagi Yang Mulia berencana untuk mengawasi? Mendengar ini, Zhou Yu, Liu Tu, dan yang lainnya terkejut, dan segera menoleh ke sekeliling. Bab 1297. Juchun Sang Iblis Tua. Akan tetapi, Zhou Yu dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Liu Tu baru saja hendak berbicara ketika, pada saat itu. Sedikit jauh di hadapan mereka, tepat di tempat Yang Mulia Hong tengah menatap, terjadi fluktuasi spasial yang dahsyat secara tiba-tiba, diikuti dengan munculnya retakan hitam pekat. Seorang pria parubaya berjubah hitam melangkah keluar. Yang Mulia Hong, lama tak berjumpa. Kekuatan Yang Mulia telah meningkat pesat. Melihat orang ini, Yang Mulia Hong mendengus dingin. Aku penasaran siapa orangnya. Penatua ke-6 Sekte Yingying, Juchun Elder Demon. Apa alasanmu menyelinap ke kuil Dewa Pilku? Mendengar perkataan Yang Mulia Hong, pupil mata Zhou Yu langsung mengecil. Pria parubaya ini ternyata adalah sesepuh Sekte Yingying. Untuk sesaat, Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam.
Orang ini bernama Juchun Elder Demon, kultivasinya benar-benar di luar pemahaman Zhou Yu. Jelas, dia jauh lebih kuat daripada Fu Yi. Jika bukan karena penemuan Yang Mulia Hong, konsekuensinya, Zhou Yu tidak berani membayangkannya. Pada saat ini, Juchun berkata dengan acuh tak acuh. Yang Mulia Hong, kau dan aku adalah kenalan lama, jadi aku tidak akan bersikap sopan padamu. Serahkan anak bernama Zhou Yu ini kepadaku, dan aku bisa menukarnya dengan harta karun. Sebutkan saja apa yang kau inginkan, asalkan tidak berlebihan, aku bisa memenuhinya. Mendengar kata-kata ini, Yang Mulia Hong mencibir. Juchun, aku sarankan kamu untuk melupakan ide itu. Zhou Yu adalah tamu di kuil Dewa Pil saya, dan saya secara pribadi datang hari ini untuk memastikan keselamatannya. Kau pikir kau bisa mengalahkannya hanya dengan satu kata? Bagaimana dengan harga diriku? Wajah Juchun tenggelam. Yang Mulia Hong, aku sudah cukup menghormatimu. Mungkinkah kamu ingin bertarung denganku? Yang Mulia Hong mencibir. Kalau sudah sampai pada perkelahian, ya perkelahian. Apa kau pikir aku takut padamu? Baiklah, biarkan aku melihat kemajuan apa yang telah kamu buat dalam ratusan tahun ini. Baiklah, sesuai keinginanmu. Setelah itu, sosok Juchun melesat dan langsung menghilang di balik awan. Yang Mulia Hong mencibir, tak kenal takut, dan mengikutinya tepat di belakangnya. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di balik awan. Pada saat ini, Luo menggenggam erat tangan Zhou Yu. Zhou Yu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi dulu? Pergi. Zhou Yu mengerutkan kening, melirik awan di atas dengan gelisah. Pada saat ini, Liu Tu di samping mereka juga berbicara. Saudara Zhou, Nona Lin benar, ayo cepat pergi. Pertempuran tingkat ini bukan sesuatu yang bisa kita ganggu. Kita harus segera menuju aula utama, di sana akan aman. Mendengar Liu Tu juga mengatakan hal ini, Zhou Yu tidak bertahan lebih lama lagi. Di bawah bimbingan Liu Tu, Zhou Yu dan yang lainnya segera menuju ke aula utama. Saat mereka pergi, suara gemuruh dahsyat meledak di langit. Zhou Yu menoleh ke belakang, hanya untuk melihat awan-awan telah hancur total, kekuatan spiritual langit dan bumi bergejolak hebat, indera ketuhanan Zhou Yu, belum lagi menyelidiki ke dalam, bahkan tidak dapat mendekat. Sekelebat rasa takut melintas di mata Zhou Yu. Dia sudah yakin dalam hatinya bahwa mereka berdua kemungkinan besar sama-sama berada di tingkat kultivasi alam kaisar. Pertarungan di tingkat alam kaisar memang bukan sesuatu yang bisa ia ikut campuri saat ini. Dipimpin oleh Liu Tu, Zhou Yu dan kelompoknya bergegas selama setengah hari sebelum akhirnya tiba di dekat aula utama. Pulau utama kuil Dewa Pil terletak di tengah danau yang luas di ruang ini. Danau itu begitu luas sehingga bahkan dengan penglihatan Zhou Yu, dia tidak dapat melihat batas-batasnya. Di tengah danau, ada beberapa pulau besar yang saling terhubung. Di pulau terbesar di antara pulau-pulau ini, bahkan dari jarak puluhan kilometer, Zhou Yu dapat melihat kompleks bangunan yang sangat besar. Jelasnya, di sanalah aula utama kuil Dewa Pil berada. Saat mereka perlahan mendekati pulau raksasa ini, Zhou Yu dan yang lainnya terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Skala pembangunan di pulau ini jauh lebih besar daripada yang terlihat dari kejauhan, dan saat mendekat, mereka dapat dengan jelas merasakan aura kuno yang terpancar darinya. Tampak jelas bahwa bangunan-bangunan ini telah ada setidaknya selama beberapa ribu tahun. Zhou Yu mencoba menyelidiki dengan indera ketuhanannya, hanya untuk menemukan bahwa semua bangunan di sini dilindungi oleh penghalang khusus, dan indera ketuhanannya tidak dapat menembusnya sedikitpun. Akan tetapi, bahkan hanya dengan mata telanjang, mereka dapat melihat banyak orang bergerak di pulau itu. Pada saat ini, Liu Tu, dengan ekspresi bangga, mulai memberikan Zhou Yu dan yang lainnya pengenalan dasar. Jangan remehkan pulau ini. Mereka yang bisa memasuki pulau ini adalah individu dengan bakat alkimia yang lumayan di wilayah ini. Orang-orang ini telah dipilih melalui banyak tahap penyaringan. Mendengar ini, Zhou Yu dengan penasaran bertanya, apakah semua orang ini berasal dari dunia luar? Liu Tu menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka adalah orang-orang biasa yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi di tempat ini. Selain kami, warga kuil Dewa Pil, ada banyak orang biasa di sini. Sebagian besar leluhur mereka dulunya adalah murid kuil Dewa Pil, tetapi seiring waktu, mereka menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan layaknya orang biasa di sini. Selain mereka, hanya sedikit yang datang dari dunia luar. Mendengar perkenalan Liu Tu, mata Lin Luo berbinar. Dia selalu tinggal di Qinzhou dan tidak pernah membayangkan bahwa tempat seperti itu bisa ada di dunia ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Orang-orang yang tinggal di sini pasti sangat bahagia, kan? Mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang pekerjaan, bukan? Liu Tu tertawa kecil. Kurasa begitu. Bagi mereka yang tinggal di sini, impian terbesar mereka adalah memasuki kuil Dewa Pil.
Tentu saja, jika mereka tidak bisa masuk, cukup membantu kuil menumbuhkan bunga spiritual dan rumput spiritual saja sudah cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang baik. Selain itu, di antara mereka ada beberapa orang yang berdedikasi untuk meneliti cara mengembangkan pengobatan spiritual yang lebih baik. Kuil Dewa Pil juga akan memberi mereka hadiah tambahan. Mendengar ini, Zhou Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari kuil Dewa Pil. Dengan cara ini, mereka pasti tidak akan kekurangan pengobatan spiritual. Liu Tu tersenyum dan berkata, kurang lebih begitu. Tepat saat mereka berbicara, kelompok itu telah menginjakkan kaki di pulau itu. Seorang seniman bela diri alam suci pemurnian Qi telah lama menunggu di pulau itu. Utusan khusus Liu. Wakil pemimpin kuil sedang menunggu Anda, silakan segera pergi. Bab 1298. Menyelidiki. Mendengar ini, Liu Tu segera berkata dengan hormat. Baiklah, kita akan segera pergi. Silakan, kakak senior, pimpin jalannya. Di bawah bimbingan orang ini, Zhou Yu dan dua orang lainnya dengan cepat tiba di aula samping dekat aula utama yang terletak di tengah pulau. Pada saat ini, sudah ada 5 orang yang hadir di aula samping. Kelima orang ini tampaknya berusia lebih dari 80 tahun, semuanya memancarkan kehadiran yang mengesankan yang mengundang rasa hormat tanpa amarah. Liu Tu dengan hormat membungkuk kepada kelima orang itu sebelum menunjuk salah satu dari mereka dan memperkenalkannya kepada Zhou Yu. Saudara Zhou, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini wakil ketua Aula Li, orang yang mengundang Yang Mulia Hong untuk memberikan perlindungan untukmu. Mendengar ini, Zhou Yu menatap wakil kepala Aula Li dan berkata dengan hormat. Terima kasih, wakil kepala Aula Li. Wakil kepala Aula Li menghampiri Zhou Yu dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya menunjukkan rasa terima kasih. Tidak buruk. Sepertinya kata-kata Liu Tu tidak salah, kamu memang memiliki bakat yang luar biasa. Saat kami seusiamu, kami tidak memiliki kehebatan seperti itu. Sebagai wakil kepala Aula Kuil Dewa Pil, Li memiliki prestasi luar biasa dalam bidang alkimia, dan pandangan pertamanya pada Zhou Yu menyingkapkan kemampuan aslinya, jadi dia memujinya tanpa ragu. Zhou Yu tersenyum rendah hati dan berkata, Wakil ketua Aula Li, kau terlalu memujiku. Saya datang ke kuil Dewa Pil dengan pola pikir untuk belajar. Wakil kepala Aula Li mengangguk, lalu menoleh ke yang lain dan berkata, semuanya, ini Zhou Yu. Apakah ada hal lain yang ingin kalian nilai? Mendengar ini, seorang tetua berhidung elang di samping wakil kepala balai Li melangkah maju tanpa ekspresi. Saya, karena berpikiran sempit, tidak takut dengan gosipmu. Saya hanya percaya pada apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, tidak dengan kata orang lain, jadi saya harus menyelidikinya sendiri. Pada saat ini, ekspresi Liu Tu berubah tidak menyenangkan, dan dia dengan cepat berbisik. Saudara Zhou, orang ini adalah penatua kedua Rong Fang dari Dewan Penatua Kuil Dewa Pil. Dia, agak ketat, jadi cobalah untuk bekerja sama. Mendengar ini, Zhou Yu tersenyum kecil. Tidak masalah. Setelah berbicara, Zhou Yu menatap penatua kedua Rong Fang dan berkata tanpa kerendahan hati atau kesombongan. Penatua kedua, bagaimana kau berniat menyelidikinya? Rong Fang berkata tanpa emosi. Saya ingin memeriksa usia Anda yang sebenarnya. Zhou Yu segera memahami bahwa pihak lain ingin menilai usia tulangnya, jadi tanpa banyak berpikir, dia mengulurkan lengannya secara sukarela. Rong Fang dengan tegas mencengkeram pergelangan tangan Zhou Yu, dan tanpa peringatan, gelombang kuat Qi sejati menyerbu tubuh Zhou Yu. Rong Fang sendiri, yang berada pada tingkat kultivasi alam raja tingkat 8 dan seorang alkemis tingkat tinggi, menggunakan Qi sejati dengan atribut api, yang sangat dahsyat. Begitu Qi sejati ini memasuki tubuh Zhou Yu, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ia tidak menyangka apa yang disebut penyelidikan Rong Fang begitu tidak sopan. Itu lebih merupakan serangan ketimbang penyelidikan. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap saat dia segera mengerahkan Yuan sejati untuk melawan, tetapi pertahanan Qi sejati yang dipanggilnya dengan tergesa-gesa hancur seperti kertas di bawah kekuatan Rong Fang. Engah. Tubuh Zhou Yu bergetar, dan sedikit darah merembes dari sudut mulutnya. Penyelidikan Rong Fang, yang jelas-jelas dibumbui dengan provokasi, menimbulkan beberapa luka dalam pada Zhou Yu. Menyaksikan hal itu, wakil kepala balai Li langsung menjadi murka. Rong Fang, apa yang sedang kamu lakukan? Rong Fang dengan santai menarik Qi sejatinya dan berkata dengan tenang. Wakil ketua Aula Li, saya hanya ingin tahu. Kenapa harus marah-marah begitu? Wakil kepala Aula Li, dengan wajah tegas, berkata. Apakah ini untuk menyelidiki usia tulangnya? Rong Fang menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja tidak. Memeriksa usia tulang hanyalah salah satu aspeknya, saya harus memastikan apakah tubuhnya mengalami kejang atau ada kelainan di dalamnya.
Lagi pula, sungguh luar biasa bagi seseorang seusianya untuk mencapai level ini. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi orang tua dengan niat jahat untuk merebut tubuh anak muda yang berniat menyusup ke kuil Dewa Pil kita. Perkataan Rong Fang yang penuh dengan pembenaran, mengutarakan niat jahatnya, menyebabkan wakil kepala Balai Li menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Pada saat ini, Zhou Yu segera menghentikan wakil kepala Balai Li. Dia menyeka darah di sudut mulutnya. Wakil ketua Aula Li, saya baik-baik saja. Reaksi Zhou Yu membuat wakil kepala Aula Li cukup terkejut. Sejauh pengetahuannya, Zhou Yu bukanlah orang yang diam saja menanggung kerugian. Sebenarnya, Zhou Yu memang marah besar. Namun dia menahan diri. Dalam perjalanan ke sini, Liu Tu telah berbicara kepadanya tentang hal-hal yang menyangkut kuil Dewa Pil. Menurut Liu Tu, setiap undangan yang diberikan ke dunia luar oleh kuil Dewa Pil, pada hakikat, merupakan sebuah kontes dalam eselon tertingginya. Pada dasarnya, anggota tingkat tinggi kuil Dewa Pil terbagi menjadi dua faksi. Satu faksi merupakan kelompok pribumi yang dipindahkan sejak berdirinya kuil Dewa Pil. Fraksi lainnya terdiri dari orang luar yang telah memasuki kuil Dewa Pil dari dunia luar. Rong Fang merupakan perwakilan dari golongan pribumi, sedangkan wakil ketua Balai Li mewakili golongan luar. Kontes yang dimaksud adalah jika seseorang yang diundang oleh faksi wakil ketua Balai Li tampil baik dalam pertemuan pertukaran, maka secara tak terlihat faksi wakil ketua Balai Li akan semakin kuat. Sebaliknya, jika seseorang yang diundang oleh faksi tetua kedua Rong Fang berkinerja baik, itu juga akan memperkuat kubu Rong Fang. Zhou Yu, yang datang atas undangan Liu Tu, dalam pandangan Rong Fang, berhubungan dengan wakil kepala Balai Li, entah dia suka atau tidak. Oleh karena itu, Rong Fang tentu saja tidak meminta maaf kepada Zhou Yu. Ini menjelaskan penyelidikan keras oleh Rong Fang sebelumnya. Meskipun ini merupakan pertemuan pertama Zhou Yu dengan wakil kepala Balai Li, kedatangannya dengan selamat ke sana adalah berkat pengawalan yang diberikan oleh Yang Mulia Hong, yang diundang oleh wakil kepala Balai Li, dan untuk itu Zhou Yu merasa bersyukur. Oleh karena itu, dia tidak ingin terjadi konflik antara wakil kepala Balai Li dan Rong Fang karena dirinya sendiri. Pada saat ini, Zhou Yu menatap Rong Fang dan berkata, "Penatua kedua, apakah kamu puas dengan penyelidikan ini?" Bab 1299. Buah Esensi Suci. Reaksi Zhou Yu membuat Rong Fang juga mengerutkan kening. Menurutnya, pemuda Zhou Yu ini tidak hanya sangat berbakat di usia semuda itu, tetapi juga memiliki watak yang teguh dan dewasa. Orang seperti inilah yang pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Hati Rong Fang telah melahirkan niat membunuh, namun ekspresinya tidak menunjukkan perubahan. "Saya tidak punya masalah." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali. Wakil kepala Aula Li melirik Rong Fang dengan dingin, lalu menatap yang lain dan bertanya, "Hadirin sekalian, apakah ada lagi yang keberatan?" Karena Rong Fang sudah mengujinya tanpa menemukan masalah apapun, yang lain tentu tidak akan berani menentang wakil kepala Balai Li dan semuanya tidak menyatakan keberatan. Wakil kepala Aula Li segera tersenyum pada Zhou Yu dan berkata, "Baiklah, Zhou Yu, kamu lulus ujian, tidak ada masalah. Dalam 2 hari ke depan, persiapkan dirimu dengan baik." Pertemuan pertukaran secara resmi dimulai dalam 2 hari, dan saat itu, kemampuan alkimia kalian akan diuji. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Liu Feng segera berdiri tegap dan berkata, "Baik, wakil ketua Aula Li. Baiklah, Zhou Yu, kamu istirahat dulu." Wakil kepala Aula Li berkata sambil tersenyum kepada Zhou Yu. Zhou Yu dengan cepat menjawab, "Wakil ketua Aula Li, sebenarnya, alasan saya datang ke kuil Dewa Pil juga untuk masalah lain. Aku telah terjangkit kutukan indera ilahi dan membutuhkan obat spiritual untuk membasminya dan memelihara roh primordial. Aku ingin tahu apakah kuil Dewa Pengobatan punya obat semacam itu." Mendengar ini, wakil kepala Balai Li membeku. Kutukan indera ilahi. Bukankah ini teknik dari Sekte Yin Ming? Dia tiba-tiba teringat bahwa Liu Tu memang mengatakan kepadanya bahwa Zhou Yu telah menyinggung Sekte Yin Ming. Memikirkan hal ini, wakil kepala Balai Li terkekeh. Obat-obatan spiritual semacam itu sudah punah di dunia luar, tetapi di kuil Dewa Obat, obat-obatan itu tidak dianggap langka. Untungnya, kuil Dewa Pil memiliki buah esensi suci. Aku bisa meminta seseorang mengirimkan buah esensi suci kepadamu, yang akan cukup untuk menghilangkan kutukan indera ilahi. Mendengar ini, kegembiraan muncul di mata Zhou Yu. Itu luar biasa. Jika ada buah esensi suci, itu sudah cukup. Saya bahkan tidak perlu memurnikan obat. Buah esensi suci hampir merupakan obat spiritual terbaik untuk memelihara roh primordial. Namun, senyum di wajah Zhou Yu belum memudar ketika Rong Fang menyela. Wakil ketua Aula Li cukup murah hati.
Meskipun buah esensi suci mungkin bukan yang terbaik di kuil Dewa Pil, buah ini juga bukan komoditas umum. Bahkan anggota Aula kami pun perlu memberikan kontribusi yang signifikan untuk menggunakannya, namun Anda, Wakil Ketua Aula Li, sudah memberikannya kepada orang luar hanya dengan satu kata. Jika kabar ini tersebar, siapa tahu apa yang akan dipikirkan orang lain di kuil Dewa Pil. Dengan kata-kata itu, senyum di wajah Wakil Ketua Aula Li langsung lenyap. Kilatan dingin terpancar di matanya. Rongfang ini benar-benar menyebalkan, selalu menentangnya. Pada saat ini, Zhou Yu berbicara. Jika sesuatu memiliki nilai, saya dapat membelinya. Rongfang mencibir. Apa yang akan kamu gunakan untuk membelinya? Apakah menurutmu uang kertas dari dunia luar ada gunanya bagi kita? Menghadapi ejekan Rongfang, Zhou Yu dengan tenang berkata. Penatua Rongfang, apakah saya menyebutkan uang kertas? Mengapa kamu terburu-buru? Rongfang tidak menyangka Zhou Yu berani menghadapinya secara langsung, dan seketika, niat membunuh yang mengerikan meledak darinya, mengunci Zhou Yu. Namun, pada saat ini, Wakil Kepala Balai Li melangkah maju, melepaskan aura kuat yang menghancurkan niat membunuh Rongfang. Dia menatap Rongfang dengan dingin dan berkata, Zhou Yu mungkin tidak punya kontribusi, tapi bukankah aku punya kontribusi? Aku bisa menukarkan sumbanganku dengan buah esensi suci. Apakah Penatua Rongfang akan ikut campur? Mendengar ini, Rongfang mendengus dingin dan menarik kembali niat membunuhnya. Karena Wakil Ketua Aula Li bermaksud menawarkannya sendiri, tentu saja saya tidak keberatan. Wakil Kepala Aula Li mendengus dingin, lalu menatap Zhou Yu. Zhou Yu, kamu pergi istirahat dulu. Aku akan segera meminta seseorang mengantarkan buah esensi suci ke kamarmu. Mendengar hal ini, Zhou Yu menunjukkan rasa terima kasih, sedikit membungkuk, dan berkata, Terima kasih, Wakil Ketua Aula Li. Lalu dia dan Liu Tu pergi bersama. Begitu mereka keluar dari aula samping, Liu Feng, dengan ekspresi agak tidak senang, berkata, Sialan, aku tidak menyangka Rongfang akan mengincarmu sejak awal. Siapakah leluhurnya? Tanya Zhou Yu penasaran. Leluhur setara dengan kepala Dewan Tetua, dan semua tetua berada di bawah kendali leluhur. Namun, Rongfang adalah bawahan leluhur, dan leluhur terkadang berpihak pada Rongfang, itulah sebabnya Rongfang begitu sombong. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Saya mengerti. Tak lama kemudian, Liu Feng membawa Zhou Yu ke penginapannya. Tidak lama setelah menetap, bawahan Wakil Kepala Balai Li tiba dengan sebuah kotak giok. Setelah Zhou Yu mengucapkan terima kasih kepada mereka, dia menerima kotak giok dan membukanya, mendapati 2 buah emas cerah di dalamnya. Mereka memang buah esensi suci. Melihat ini, Zhou Yu merasakan gelombang rasa syukur di hatinya. Jelas, Wakil Kepala Aula Li khawatir 1 buah esensi suci mungkin tidak cukup, jadi dia secara khusus mengirimkan 1 tambahan. Perlu diketahui, setiap benda spiritual langit dan bumi, selain kegunaannya yang unik, mengandung hakikat kekuatan spiritual. Oleh karena itu, selain memperbaiki indera ilahi, buah esensi suci juga dapat membantunya memajukan ranah pemurnian Qi-nya. Wakil Kepala Aula Li kemungkinan menyadari bahwa dia berada di puncak alam suci pemurnian Qi dan sengaja membantunya. Zhou Yu diam-diam mengingat kebaikan ini, lalu dia tidak menunda, langsung duduk bersila untuk memakan buah esensi suci. Bab 1300. Tubuh Suci Roh Obat. Setelah memakan buah sari suci, Zhou Yu segera merasakan kesejukan luar biasa dalam tubuhnya. Terlebih lagi, kesejukan ini dengan cepat memasuki laut kesadaran. Saat kekuatan dingin ini memasuki laut kesadaran Zhou Yu, kutukan indera ilahi, yang bagaikan belatung yang menempel pada tulang, mulai menghindar kemana-mana bagaikan tikus yang melihat kucing. Melihat efeknya ternyata lebih baik dari yang diharapkan, Zhou Yu sangat gembira, dan dia segera mendesak indera ilahinya untuk membimbing kekuatan dingin ini untuk menyudutkan dan melenyapkan kutukan indera ilahi. Hanya dalam waktu 3 jam, Zhou Yu berhasil membasmi kutukan indera ilahi yang masih tersisa di laut kesadarannya. Segera setelah itu, Zhou Yu tidak berhenti, dan dia mendesak keterampilan Taichu untuk menyerap kekuatan ini. Tak lama kemudian, sisa kekuatan obat dari buah sari suci diserap oleh keterampilan Taichu, berubah menjadi Yuan sejati murni. Inti emas Zhou Yu yang dipelihara oleh Yuan sejati ini menjadi sangat jernih. Pada saat ini, kultivasi Zhou Yu tanpa disadari telah mencapai puncak alam suci pemurnian Qi. Tak lama kemudian, Zhou Yu selesai menyerap buah esensi suci yang pertama. Tanpa berpikir 2 kali, dia langsung menelan buah esensi suci kedua. Seiring berjalannya waktu, cahaya dingin tiba-tiba terpancar dari tubuh Zhou Yu. Cahaya dingin ini menyelimuti Zhou Yu sepenuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia membeku dalam es. Namun, pemandangan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, cahaya dingin di tubuh Zhou Yu meledak, langsung memenuhi seluruh ruangan. Sementara itu, di luar,
Liu Feng dan Lin Luoluo segera merasakan anomali. Lin Luoluo tidak tahu apa yang terjadi, ia hanya merasa ada yang tidak biasa di kamar Zhou Yu. Raut wajahnya berubah, dan ia hendak bergegas masuk, tetapi Liu Feng segera menghentikannya. Lin Luoluo dengan cemas berkata, "Zhou Yu, apakah dia dalam masalah?" Ada sedikit kegembiraan tak percaya di wajah Liu Feng. "Nona Lin, jangan khawatir. Zhou Yu tampaknya akan segera mencapai terobosan dalam kultivasinya. Ini adalah hal yang baik. Zhou Yu sekarang berada di puncak alam suci pemurnian Qi. Jika dia bisa melewati satu langkah lagi, dia akan memasuki alam raja pemurnian Qi. Dengan kekuatan Zhou Yu, begitu dia memasuki alam raja, bahkan raja bela diri kelas 6 biasa, atau bahkan kelas 7, tidak akan menjadi tandingannya." Sepanjang perjalanan menuju kuil Dewa Pil, Lin Luoluo telah belajar banyak dan bukan lagi seorang pemula. Mendengar perkataan Liu Feng, Lin Luoluo langsung mundur selangkah, tetapi dia masih terus mengawasi kamar Zhou Yu, tanpa sadar meletakkan tangannya di dada, berdoa. Sementara itu, Zhou Yu berusaha menerobos ke alam raja, di sisi lain. Rong Fang, setelah meninggalkan aula samping, diam-diam pergi ke suatu lokasi rahasia. Ada halaman di sini, tidak besar, tetapi lingkungannya sangat indah. Setelah tiba di sini, Rong Fang berhenti agak jauh dan berkata dengan hormat, "Leluhur, Rong Fang meminta audiensi." Tak lama setelah suara Rong Fang jatuh, sebuah suara samar terdengar dari dalam halaman. Baru pada saat itulah Rong Fang mengangkat kepalanya dan bergegas masuk. Pada saat ini, di halaman, seorang tetua berambut putih dan beralis putih sedang bermeditasi di bawah pohon. Orang ini adalah leluhur kuil Dewa Pil. Melihat leluhur, Rong Fang segera berkata dengan hormat, "Leluhur, aku telah membuat penemuan penting yang perlu aku laporkan kepadamu. Masalah ini bahkan mungkin memengaruhi tata letak kuil Dewa Pil selama beberapa dekade mendatang." Mendengar hal itu, sang leluhur pun berbicara dengan acuh tak acuh. "Penemuan apa yang bisa membuatmu berbicara begitu sombong?" Rong Fang berkata dengan gembira, "Leluhur, aku telah menemukan seseorang dengan tubuh suci roh pengobatan." Mendengar ini, mata sang leluhur tiba-tiba terbuka lebar. Tatapan matanya begitu dalam hingga menakutkan. Bahkan Rong Fang tidak berani menatap matanya secara langsung. Tubuh suci roh kedokteran. Rong Fang segera menceritakan jalannya kejadian. Setelah selesai, Rong Fang menambahkan, "Leluhur, Zhou Yu ini ditemukan oleh orang-orang Lilintang, dan Lilintang berada di bawah kepala balai." Mendengar ini, kilatan muncul di mata cekung sang leluhur. Masalah ini penting dan tidak boleh ditangani dengan berlebihan. "Rong Fang, aku serahkan masalah ini padamu. Pastikan kau membawa kembali dan mengendalikan tubuh suci roh pengobatan tanpa membuat orang lain khawatir." Mendengar ini, Rong Fang langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia secara alami memiliki cara untuk mengendalikan tubuh suci roh pengobatan, tetapi karena masalah ini mungkin menyinggung Master Aula, dia membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Sekarang, dengan kata-kata leluhur, dia segera merasa yakin. "Leluhur, aku mengerti. Yakinlah, saya akan menangani masalah ini secara efektif." Sang leluhur mengangguk dan memberi isyarat agar Rong Fang pergi. Setelah Rong Fang pergi, leluhur bergumam pada dirinya sendiri. "Menarik, aku tak pernah menduga tubuh suci roh pengobatan muncul pada orang luar. Sepertinya kuil Dewa Pil akan mengalami pergolakan besar." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.